Febi yang hari ini bertugas nih untuk menemani teman 1000 semuanya hari ini. Dan kalau teman 1000 sudah upload kah ke sosial media masing-masing keseruan acara hari ini? Apakah sudah? Belum, wah sayang banget karena bakal dapat hadiah nih menarik. Jadi teman 1000 bisa upload keseruan hari ini ke sosial media masing-masing dan tag 1000. Oke, sebelum lebih lanjut nih, mungkin di antara kita hari ini apakah ada yang tahu arti Puan Berdaya? Boleh angkat tangannya? Siapa yang tahu arti Puan Berdaya? Oke, ada nih, silakan. Ini rebutan nih, jadi ibu yang mana? Yang kiri, yang kanan? Yang satu mengalah ya? Oke, siapa yang jadinya? Aku pilih ya, ibu boleh. Boleh minta tolong mic-nya mungkin dan juga disiapkan hadiahnya. Apa arti Puan Berdaya buat ibu? Sorry, sebelumnya kenalan dulu. Kenalan dulu dan mungkin punya bisnis, silahkan dikenalkan bisnisnya apa. Dan baru sebutkan arti Puan Berdaya buat ibu. Nama saya Nini, bisnis saya Bimba, terus arti Puan, mandirian, saya sih mandiri. Keren banget, kasih tepuk tangan buat ibu yang sudah berhasil mendapatkan hadiah. Nanti boleh ditagih ya bu, hadiahnya ke buat 1000. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Dan pastinya ada yel-yel ya, nggak seru dong kalau kita nggak jawab-jawaban. Jadi aku akan sebutkan Puan Berdaya, teman 1000 bisa bilang Puan memulai. Kita coba ya. Puan Berdaya. Puan memulai. Semangat sekali, lagi-lagi. Puan Berdaya. Puan memulai. Kalau aku bilang sisanya, teman 1000 bilang 1000-in aja. Lagi ya. Puan Berdaya. Puan memulai. Sisanya. Keren, kasih tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita lanjutkan nih acara yang mungkin teman 1000 juga menunggu-nunggu nih. Penjelasan tentang perusahaan dari perusahaan saya, 1000. Oke, langsung saja kita panggil, silakan kepada Pak Alex untuk waktu dipersilakan. Selamat sore ya, siang menjelang sore semuanya, selamat datang. Saya juga yang terhormat pastinya para partners, para speaker yang sudah datang. Ada Pak Dermawan, my partner di 1000.com, tuh paling ganteng di belakang ya. Dan pastinya para women leader yang ada di ruangan ini, selamat datang ya. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit apa itu 1000 ya. Tadi ini nama saya, Pasar Gede Alexander Wibowo. Kebetulan saya dipercayakan untuk menjadi CEO di 1000. Hari ini saya cuma satu-satunya laki, kok tenang aja ya. Jadi ini hari tadi kita bicara di belakang bahwa ini hari ini untuk women leader, untuk yang ada merayakan Kartini. Makanya kita bapak-bapak di belakang ini ya, sabar, giliran kita akan ada nanti, bukan hari ini. Tapi meskipun adanya hari ibu, nggak ada hari bapak, jadi kita sabar-sabar aja. Boleh? Naik panggung katanya, buset. Oke. Nah, siapa sih 1000 bagi yang belum tahu tentang 1000? 1000 itu basically sebuah platform online ya, yang memberikan atau menyambungkan usaha atau individual kepada freelancer ya. Jadi banyak freelancer itu menawarkan jasa-jasanya melalui platform kami, sehingga para usaha di Indonesia ini bisa mendapatkan jasa yang tadinya mungkin mahal, yang tadinya mungkin nggak didapatkan dari dari vendor lain ya, atau mau hire untuk mendapatkan skill tersebut itu terlalu mahal. Nah itu semua sekarang ada di 1000 ya. 1000 ada 3 macam, mungkin saya lebih mewakili untuk 1000 platform ya. Jadi ini ada 3 level di 1000 untuk meng-cater berbagai level enterprises di Indonesia. 1000.com ini memang spesialisasi untuk UMKM ya. 1000 bisnis juga UMKM tapi berbentuknya lebih seperti agency, tapi nanti ada kawan saya yang akan menjelaskan. Sedangkan 1000 solution ini untuk enterprise solution, untuk membantu korporasi yang lebih besar. Boleh next?
Ya, jadi tadi kita adalah platform yang membantu bisnis untuk menemukan freelancer dengan cepat dan tepat. Ya, tadi saya ada bicara tentang mendapatkan skill set untuk usahanya ibu-ibu yang tadinya mungkin tidak didapatkan. Contoh, kita mau minta konsultasi marketing contohnya. Ya, kalau kita hire CMO atau kita hire direktur marketing mungkin biayanya terlalu mahal. Ya, tapi di 1000 itu banyak direktur marketing atau marketing manager atau konsultan marketing yang memang melakukan freelancing di platform kami sehingga bisa mendapatkan skill set mereka secara project base, ya ad hoc, tidak perlu di hire full time dan mendapatkan level yang sama. Nah itulah beauty-nya dari freelancing sehingga bisnis ibu-ibu bisa lebih agile, lebih gampang karena setelah selesai project ya sudah selesai projectnya, tidak perlu lagi di hire, tidak perlu ada recruitment proses, tidak perlu mungkin kalau pengusaha akan tahu nggak usah bayar BPJS, nggak usah bayar pesangon, nggak usah bayar THR dan segala macam. Nah itulah ke simplicity-nya dari menggunakan 1000. Next. Nah ini mungkin ada sedikit teaser tentang 1000. Pengusaha muda yang lagi struggling, sales nggak naik-naik, harus cari solusi yang paling promising. John, share packaging John. Konten John, biar trending. John, live streaming John, biar happening. Gimana mau sukses kalau semua gue yang handling? Mau bisnis sukses tanpa karyawan? 1000-in aja. Temukan ribuan freelancer yang berkualitas dan terkurasi di 1000. Mulai dari jasa bikin konten, desainer grafis, hingga jualan di live streaming. Yes, menyala bisnisku. Gampang kan? Gampang kan? Gampang kan? Gampang kan? Berani mimpi, berani mulai. Sisanya 1000-in aja. Keren banget. Pak, job buat saya mana? Nah itulah kira-kira video pendek yang menjelaskan tentang 1000 ya. Jadi apapun keperluannya mungkin bisa dicari di platform kami. Seperti tadi saya sudah mention bahwa platform kami adalah para freelancer bisa menyediakan jasa melalui platform kami seperti marketplace. Dan pencari jasa yaitu ibu-ibu sekalian bisa mencari jasa yang diperlukan atau skill yang diperlukan dari freelancer-freelancer kami yang ada. Ya. Freelancer kami ada berbagai level dan berbagai kategori dan berbagai macam skill. Mulai dari yang kerja part time sampai yang memang berkarir sebagai freelancer. Ya salah satu contohnya nih kita ada kunjungan dari Bapak Dodi di belakang. Pak silakan berdiri, kalau dicari di 1000 namanya Dopop. Ini adalah freelancer design, boleh tepuk tangan dulu. Ya. Yang memulai karirnya di 1000 7 tahun yang lalu, nah sekarang dia full time freelancer sebagai designer. Nah itulah salah satu, nah ini skill setnya nggak main-main nih gitu loh ibaratnya. Jadi bisa langsung mendapatkan skill set yang diperlukan oleh usaha tanpa tanpa terlalu banyak rekrutmen dan mencari. Nah ini mungkin, ini kebetulan orangnya langsung datang di sini. Ya, Pak Dopop dan juga beberapa freelancer-freelancer kita yang lainnya. Ya, nah kita juga ada berbagai macam cara untuk ibu-ibu dan teman-teman untuk bisa engage freelancer di 1000. Yang pertama, itu kalau misalnya kita mencari langsung satu orang freelancer aja. Langsung bisa di search di website kami, misalnya logo design. Oh nanti banyak tuh freelancer-freelancernya, tinggal dipilih, kira-kira lihat portfolionya yang mana, lihat rating yang mana kayak belanja di Shopee gitu kali ya. Ya, nanti bisa di chat, oh ya yang cocok langsung bisa di engage. Atau kalau misalnya waduh saya nggak sempet nih, tapi aku perlu ide yang banyak. Nah kita ada namanya contest design. Jadi kita masuk ke sana, kita masukin brief, aku ingin logo untuk usahaku seperti ini, aku warnanya seperti ini dan segala macam dan segala macam. Ya, ketika kontes itu dimulai, para freelancer akan mensubmit desain-desain yang mereka buat, mungkin bisa dapat 50, 70 lebih. Nanti di akhir kontes tinggal dipilih salah satu mana pemenang yang disukai. Nah, jadi itu enak kalau misalnya mau mendapatkan ide yang banyak sekaligus. Ya. Dan ada lagi yang ketiga adalah kita ada namanya job post ya. Itu adalah mirip dengan desain, mirip dengan kontes. Kita taruh brief,
Tapi bukan mendapatkan hasil desain, tapi kita mendapatkan penawaran. Jadi ini cocok sekali bagi teman-teman yang ingin mendapatkan berbagai penawaran tanpa ngobrol satu-satu. So, jadi banyak cara untuk bisa mendapatkan freelancer di 1000, tinggal dipilih mana yang paling convenience dan paling cocok untuk teman-teman dan ibu-ibu di sini. Nah ini mungkin tadi saya sudah mention beberapa kali tantangan apabila kita melakukan our own recruitment sama menggunakan platform 1000 jauh lebih gampang dan simple dan juga karena untuk di platform 1000 itu tidak qualification based, artinya kalau kita nge-recruit mau hire orang kita pasti tanyakan kamu S1, S2, sekolahnya di mana. Kalau di 1000 itu purely on experience and skill. Karena nggak bisa bohong, karena itu bisa dilihat dari review-review orang yang sudah menggunakan freelancer tersebut. Jadi real, sama aja kayak barang kan kita ada, kalau belanja di Shopee itu kita ada bintangnya, ada ulasannya, ada reviewnya. Jadi benar-benar real yang bisa dilihat portfolionya. Ya. Jadi ibaratnya tidak membeli kucing dalam karung lah ibaratnya. Boleh next. Nah ini mungkin caranya ya menggunakan 1000. Website 1000.com. Lalu cari jasa yang kamu mau. Berikutnya, kamu bebas memilih satu freelancer yang ingin kamu pakai jasanya. Di halaman ini, kamu bisa memilih paket jasa. Sesuaikan dengan kebutuhan kamu ya. Selanjutnya, kamu harus berikan brief tentang apa yang ingin dibuat ke freelancer. Di sini, kamu harus memilih satu dari berbagai metode pembayaran yang tersedia. Sekarang, tinggal tunggu proyek kamu selesai. Berani jalanin bisnismu lebih cepat? 1000-in aja freelancernya. Nah, semudah itu, ibu-ibu dan teman-teman, semudah itu untuk menggunakan platform di 1000. Nah, kita ada 7 kategori yang sebagai kategori utama yang kita ada di platform: design branding, video, fotografi, audio, web programming, pemasaran, periklanan, penulisan, penerjemahan, konsultasi dan gaya hidup. Dan yang menjadi exciting adalah kita bentuknya marketplace. Jadi kita tidak melimit apa yang freelance ingin tawarkan di marketplace kita. Jadi kadang-kadang setiap bulan pun kita juga menemukan jasa-jasa baru yang freelance kita unggah ibaratnya yang mereka tawarkan. Contohnya kita ada jasa curhat online. Jadi kalau di sini ada yang mau curhat ya, nggak ada yang mendengarkan, bisa jasa curhat online melalui platform kami. Dan juga ada kemarin ada joki Mobile Legend. Kalau yang main game dan sebagainya. Jadi banyak sekali jasa-jasa dan sangat-sangat variatif yang para freelancer kita yang dengan creatively menawarkan jasanya di platform kami. Next. Nah, ini kira-kira daftar klien-klien yang sudah menggunakan kami dari UMKM sampai corporate, bahkan kemarin kebetulan ada keperluan untuk invoice, salah satu klien kami yang baru adalah dari Caron Pokpan yang juga menggunakan freelancer. Jadi sebenarnya freelancer itu tidak asing bagi corporate maupun small business. Nah inilah tugas saya untuk membawa 1000 diperkenalkan ke seluruh UMKM yang ada di Indonesia. Ya. Kalau tertarik, harusnya harus tertarik udah sampai di sini ya. Jadi silakan di-scan untuk mendownload aplikasinya supaya bisa langsung pakai 1000. Karena kenapa? Apapun keperluan usaha ibu-ibu dan teman-teman sekalian semuanya itu bisa di 1000-in aja. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya undang teman saya Ibu Yufi untuk menjelaskan tentang 1000 bisnis. Terima kasih Pak Alex. Ya, salam kenal semuanya, saya Yufi Oktosari, bisa dipanggil Yufi. Jadi kalau misalnya tadi Pak Alex udah membahas tentang 1000.com, aku akan bantu jelaskan tentang 1000 bisnis. Kita semua sama-sama under 1000, cuman ini agak beda nih. Jadi aku yakin ibu-ibu semua yang hadir di sini mungkin punya usaha atau apalagi perintis usaha. Nah di sini aku dan teman-teman 1000 bisnis akan ngebantu ibu-ibu semua untuk bisa ngedapetin potential leads ataupun tambahan calon customer lah, intinya seperti itu. Gimana nih caranya dapetin customer? Pasti ibu-ibu yang sudah berusaha untuk mencari customer melalui bisnis-bisnis pasti
aduh gimana ya cara dapat tambahan customer baru, leads baru. Nah, kita punya solusinya. Gimana caranya? Mungkin boleh next. Oke, jadi sebenarnya 1000 bisnis, next lagi. Nah, 1000 bisnis kita bisa membantu ibu-ibu semua untuk mendapatkan banyak calon customer dengan iklan online lah. Mudahnya seperti itu. Nah, iklan online-nya seperti apa sih? Jadi kalau misalkan ibu-ibu belum familiar, iklan online-nya itu bisa berupa iklan yang mungkin tampil nih di Instagram. Kalau ibu-ibu misalnya suka nge-scroll Instagram lagi cari misalnya botol minum gitu. Nah, botol minumnya tuh kadang bisa muncul nih tiba-tiba, loh aku lagi nggak nyari botol minum, tiba-tiba muncul. Nah, berarti ibu udah jadi target marketnya si penjual botol minum itu. Nah, ibu-ibu semua juga bisa melakukan hal tersebut untuk calon-calon customer ibu-ibu yang tertarik dengan bisnis ibu. Kurang lebih seperti itu. Nah, selain dari Instagram, kita juga bisa membantu ibu-ibu untuk beriklan online dengan Google Ads. Lalu dari Instagram bisa kita bantu untuk alihkan juga ke e-commerce seperti Shopee dan juga Tokopedia. Jadi misalkan ibu contohnya let's say punya bisnis fashion. Nah, dari Meta biasanya atau dari Instagram kita bisa alihkan ke Shopee ataupun ke Tokopedia. Jadi mereka bisa kita alihkan dari orang yang lagi scroll nih di IG lagi enak-enak, oh ini ada contohnya hijab bagus nih, coba aku klik langsung dilarikan ke Shopee dan langsung check out, itu bisa juga. Dan juga kita bisa bantu untuk TikTok Ads. Jadi kan teman-teman atau ibu-ibu semua mungkin udah familiar ya di TikTok itu biasanya juga ada yang sponsor tulisannya, berarti itu adalah bisnis-bisnis yang sedang beriklan, kurang lebih seperti itu. Nah, dan selain itu kita juga bisa memprovide atau menyediakan landing page. Jadi teman-teman atau ibu-ibu yang baru punya bisnis lagi, duh kita baru punyanya Instagram nih, pengen punya satu halaman full untuk mendefinisikan atau mendetailkan produk kita seperti apa, bisa kita bantu melalui landing page ini. Kurang lebih seperti itu. Agak beda sama yang tadi Pak Alex jelaskan, kalau Pak Alex tadi mungkin lebih ke freelance, kalau ini yang mengerjakan adalah tim internal kita yang sudah berpengalaman 13 tahun kerja gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk 1000 bisnis. Nah mungkin nextnya ini singkatnya aja, jadi di 1000 bisnis sendiri ini kita bisa memprovide bisnis-bisnis apapun ya industrinya. Boleh next slide-nya aja. Yang tadi ya next slide, oke. Jadi kurang lebih seperti ini salah satu contoh dari klien kita. Jadi ini contohnya aja, jadi klien kita sudah menggunakan 1000 bisnis melalui TikTok Ads. Dari si klien kita itu sudah kurang lebih menggunakan kita baru 1 bulan, tapi dia bisa mendapatkan sales 130 juta dalam 1 bulan. Nah itu kita akan bantu untuk bagaimana caranya lah dari ads yang sudah kita jalankan untuk bisa mendapatkan sales seperti itu. Nanti kalau tertarik boleh ngobrol sama teman saya yang ada boothnya di depan sana, kurang lebih seperti itu. Nah mungkin next yang lagi, boleh next yang lagi. Nah ini ada klien-klien kita yang menggunakan kita, jadi sangat variatif dari berbagai macam industri, dari industri yang cukup besar seperti Babi GM juga sudah menggunakan kita, lalu juga ada UMKM dan semacamnya. Mungkin itu, jadi mungkin kalau dari ibu-ibu ada yang punya pertanyaan lebih lagi, nanti boleh langsung mampir ke teman saya yang di depan. Itu aja, terima kasih semuanya. Oke, kalau begitu aku mau coba tes dulu nih, Puan berdaya. Wah, lupa. Kita ulang lagi ya. Puan berdaya. Sisanya. 1000-in ajanya lemes, kurang semangat. Lagi ya, sekali lagi ya, yang sebelah kanan nih belum kedengeran nih. Puan berdaya. Sisanya 1000-in aja. Oke. Nah, aku mau tanya-tanya dulu nih. Ibu-ibu siapa yang suka belanja? Angkat tangannya. Semua ya. Lagi, ulang. Aku mau pilih random nih. Siapa di sini ibu-ibu yang suka belanja? Angkat tangannya. Jangan turun tangan dulu. Aku pilih ya. Aku pilih merem nih. Oke, yang di sana. Oke. Ibu boleh tahu namanya siapa dan mungkin kalau punya bisnisnya apa? Nama aku Nyayu Mariati, brand aku Pempek Raffi 81. Produknya pempek, teoan, makanan khas Palembang, semua yang berhubungan dengan Palembang.
Jadi kalau mau beli pempek boleh ya ke ibu yang menggunakan batik warna pink cerah ini. Nah sebelumnya mau tanya dulu nih Bu, ibu suka belanja betul? Pastilah. Pasti ya, pasti. Udah yakin banget mau belanja? Belanja apa dulu gitu. Nah, ibu sudah lihat-lihat platform 1000? Sudah. Dan mau tahu nih, ibu mau belanja apa nih kira-kira di platform 1000? Misalnya mau belanja freelancer desain, mau belanja mau belanja di jasanya Mas Dodi misalnya. Atau mau belanja jasanya Mas Leon nih fotografer nih. Atau misalnya mau belanja jasa saya juga jualan jasa MC di platform 1000. Terus juga ada jasanya moderator juga ada Ibu Nuni. Silakan Ibu pikir mau belanja jasa apa? Silakan disebutkan Ibu. Tadi sempat lihat-lihat di Exabytes. Itu mungkin di situ kali ya. Tadi nanti saya mau tanya-tanya lagi. Oke, berarti di platform 1000 Ibu mau belanja apa nih? Freelancer apa? Jasa apa? Jasa website. Jasa website. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Selamat Ibu mendapatkan hadiah karena Ibu mau belanja di platform 1000. Oke, hadiahnya boleh? Hadiahnya helm nih. Oh, hadiahnya nanti ya diambil ya. Oke, ini untuk hadiahnya. Selamat Ibu. Terima kasih. Oke, jadi teruslah menjawab kuis-kuis dari saya supaya mendapatkan hadiah. Karena apa? Kalau ibu-ibu nggak bawa pulang hadiah, bukan ibu-ibu. Oke. Bapak-bapak, benar. Oke, kalau gitu kita lanjut ke acara berikutnya yang ditunggu-tunggu oleh semua yang ada di sini, yaitu acara sesi talk show. Kepada Ibu Nuni Sekar, dipersilakan untuk maju ke depan. Mbak Gebi. Oke, terima kasih Mbak Gebi. Halo, selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak. Selamat siang. Aku sebenarnya agak-agak curious. Itu yang di belakang maskot itu freelancer juga bukan? Oh bukan ya? Atau karyawan? Freelancer juga, luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat 1000. Jadi semua bisa benar-benar diseribuin aja. Jadi maskot juga bisa di freelancing. Wah, halo, selamat bertahan ya. Semoga kamu bertahan sampai sore ya nanti ya. Oke. Sebelum kita akan memulai sesi panel discussion kita pada siang menuju sore hari ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nunis Sekarlati, saya biasa dipanggil Nunis, dan saya juga adalah freelancer 1000. Fun fact sedikit Bapak Ibu, saya bergabung di 1000 itu tahun lalu. Jadi 3 hari sebelum, jadi saya misalkan hari ini saya daftar ya sebagai freelancer, 3 hari kemudian saya dapat job. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat 1000. Oke, nah saya izin naik ke atas panggung ya Bapak Ibu ya. Oke, saya ingin memperkenalkan dulu ada, nanti saya duduk sini ya Mbak ya. Oke. Saya ingin memperkenalkan dulu ada 3 orang panelis kita di sore hari ini yang cantik-cantik dan sangat inspiring. Luar biasa inspiringnya karena apa? Karena masih muda-muda dan pengusaha yang berani mendobrak industri. Wah luar biasa banget ya. Oke, yang pertama saya akan memperkenalkan, ada fotonya nggak nanti? Oh enggak, oke baiklah. Saya akan memperkenalkan yang pertama adalah Zahra Amalina. Zahra adalah sosok multitalenta yang telah menorehkan banyak prestasi di usia muda. Dia pernah dinobatkan sebagai Miss Indonesia Jawa Barat tahun 2016 dan berhasil masuk top 5 Miss Cosmo World 2022. Wow. Tak hanya di dunia pageant, Zahra juga menunjukkan kiprahnya di dunia bisnis dengan memimpin berbagai usaha, termasuk sebagai CEO Tetra Jaya Plusindo, Kentaurus Riding School, dan beberapa lini bisnis lainnya. Di sisi lain, Zahra juga dikenal sebagai presenter di berbagai program televisi. Kita sambut bersama Zahra Amalina. Yang kedua, Clara Fania Lucas.
Clara adalah co-founder dari Tentang Kita, sebuah permainan kartu yang dirancang untuk mempererat hubungan antar individu melalui percakapan yang mendalam dan bermakna. Kecintaannya pada the art of creating menjadi dorongan utama bagi Clara untuk terjun di dunia kreatif. Melalui Tentang Kita, ia menggabungkan nilai-nilai empati, komunikasi dan desain yang thoughtful, menjadikannya tidak hanya sebuah produk tetapi juga pengalaman yang menyentuh banyak orang. Kita sambut Clara Vania Lucas. Oke, last but not least, Henny Kurniawan. Henny adalah pendiri dan CEO dari Innowi Print, satu-satunya perusahaan digital tekstil printing yang bersertifikasi halal di Indonesia serta mengantongi sertifikasi organik GOTS dan Oekotex yang berlaku secara internasional, mewakili kualitas, keberlanjutan dan kredibilitas kelas dunia. Di bawah kepemimpinannya, Innowi Print telah dipercaya oleh brand-brand bergengsi seperti Starbucks, Bian, Sejauh Mata Memandang, Huawei, Facebook Indonesia, dan masih banyak lagi. Bahkan kain produksi Innowi dikenakan oleh para presiden di G20 meeting, Bill Gates, hingga tampil di panggung internasional seperti LA Fashion Week, New York Fashion Week, dan Paris Fashion Week. Kita sambut Henny Kurniawan. Oke, selamat datang ibu-ibu, ladies ya. Luar biasa cantik-cantik ya ibu bapak. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana ketiga panelis kita ini memulai bisnis mereka sehingga akhirnya bisa mencapai pencapaian yang ada sampai dengan hari ini. Nah, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2022, hanya 33,47% posisi manajerial di Indonesia yang ditempati oleh perempuan. Padahal 65% pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan. Angka yang menunjukkan potensi besar namun juga kontras dengan tantangan struktural yang masih dihadapi. Studi dari World Bank dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyoroti bagaimana perempuan wirausaha seringkali memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan, akses teknologi serta beban peran ganda yang mempengaruhi pengembangan bisnis mereka. Sementara itu laporan McKinsey Global Institute menyatakan bahwa kesetaraan gender dalam partisipasi ekonomi dapat menambah hingga 135 miliar US dollar terhadap PDB Indonesia pada tahun 2025. Ini adalah bukti nyata bahwa investasi pada kepemimpinan perempuan bukan hanya keadilan sosial tapi juga strategi ekonomi yang cerdas. Sharing kita sore hari ini kita ingin menggali lebih lanjut tentang bagaimana peran perempuan dalam dunia bisnis dan bagaimana perempuan bisa memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi Indonesia dan ekonomi sosial di sekitarnya. Oke, nah saya pengen ngobrol-ngobrol nih, ladies. Jadi perempuan ini kan diproyeksikan tahun 2025 itu bahwa UMKM yang dikelola oleh perempuan di Indonesia akan memiliki nilai ekonomi senilai 135 miliar USD. Sekarang kita pengen, ini santai aja ya ngobrolin tentang tantangan. Jadi ini semi-semi curhat boleh ya ibu-ibu ya. Karena tantangannya ada banyak sekali, permodalan, peran ganda, ada yang jadi ibu, ada yang jadi anak juga, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Nah mungkin bisa diceritakan nggak apa tantangan paling berat yang pernah Mbak-mbak alami gitu ya dalam membangun bisnis sebagai perempuan dan bagaimana mengatasinya. Mungkin saya mulai dulu dari Mbak Zahra karena Mbak Zahra ini memperkenalkan diri sebagai petani. Gitu. Karena dia adalah gaulnya sama bapak-bapak petani ya. Gimana tuh Mbak, apa tantangan terbesarnya? Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan bercerita nih di sini nih biar tambah semangat semuanya dengernya. Jadi sebenarnya tantangan paling besar adalah dimulai dari saya itu start sebagai entertainer.
Dimulai dari di televisi, kemudian beauty pageant. Orang-orang tuh biasanya nggak pada yakin apa sih bisanya sebagai pesinetron, istilahnya kita bisa bilang. Kok tiba-tiba mau jadi pengusaha di bidang agriculture gitu kan. Korelasinya kan nggak ada, sangat jauh. Tapi memang ketika saya sering belajar dan ternyata saya itu lebih punya hati di bidang concernnya di ketahanan pangan, itu saya beralih karena di ketahanan pangan Indonesia atau agriculture Indonesia ternyata punya masa depan yang lebih besar. Walaupun di underestimate seperti itu, saya terus belajar, saya terus meyakini apa yang saya kerjakan. Akhirnya saya memulai sampai hari ini lebih suka dan passionate di bidang itu. Walaupun bukan basic sebagai insinyur pertanian, ketika kita terus belajar, ketika kita terus menjadikan diri kita sebagai wanita yang mempunyai prinsip kita tuh gelas kosong dan terus mengisi pengetahuan dari manapun, akhirnya jadi juga gitu. Tantangannya pastinya selalu di underestimate ya, bisa gak sih dari televisi itu mempunyai ilmu pengetahuan seperti insinyur atau profesor ya ternyata bisa learning by doing, ternyata maju juga dan berhasil juga gitu sih. Betul sekali. Mungkin awal-awal dulu kayak di film ya. Iya. Perawan di sarang petani ya. Iya bener. Jadi awal-awalnya ini sambil seru-seruan lucu-lucuan aja ya. Biasanya kan filmnya komedi, beauty pageant, tampil modeling di luar dari presenter gosip ya. Bisa ngegosip aja gitu kan. Ternyata value saya pikir itu saya yakin dengan diri saya sendiri lebih besar dari itu. Saya akhirnya belajar, kemudian banyak baca buku, terus kita tahu kondisi Indonesia itu ternyata sangat besar untuk di dunia agraris ya, tapi banyaknya problem itulah yang saya menjadikan diri saya itu concern dengan ketahanan pangan. Makanya mulainya dari menjadi petani dan sekarang saya sangat bangga kalau saya itu mempromosikan diri saya adalah petani. Seperti itu. Semakin beda semakin dikenal. Ya, kita kasih tepuk tangan dong. Petaninya cantik ya tapi ya. Gitu sih kurang lebihnya. Oke ya selanjutnya nih mungkin dari ke Mbak Heni ya. Mungkin bisa cerita lagi tantangan dari sisi lainnya. Kalau tadi kan tantangannya di underestimate oleh orang yang memang sudah duluan nyemplung di industri itu. Kalau Mbak Heni sendiri apa nih tantangannya? Kalau dari aku sih lumayan banyak nih, gimana ya? Mungkin aku boleh tanya dulu nggak menurut ibu-ibu atau bapak-bapak juga di sini? Yang menurut ibu-ibu saya berasal dari keluarga yang lumayan ekonominya. Kira-kira yang menurut ibu-ibu saya berasal dari keluarga yang ekonomi lumayan siapa? Lumayan ya, hampir setengah lah ya gitu. Tantangan saya salah satunya itu saya berasal dari keluarga yang mungkin di bawah garis kemiskinan. Jadi pada saat saya kecil, saya adalah seorang anak dari penjual susu kacang di pasar. Gitu. Jadi tantangan yang pertama saya memulai bisnis itu dengan tanpa ada privilege gitu ya, bantuan ekonomi dari keluarga gitu. Jadi modal saya dari mana? Hutang semua. Kayak gitu, jadi hutang miliaran tanpa bantuan keluarga, itu tantangan yang pertama. And then moving on, tantangan yang kedua itu, of course di sini karena majority wanita ya, tantangan peran ya. Kita sebagai pemimpin, sebagai istri, sebagai ibu, itu bukan double job lagi gitu ya, udah triple job. Dan kita kerjanya tuh bukan 9 to 5 ya, kerjanya kita tuh 7 kali 24 jam, bener gak ibu-ibu? Iya, jadi itu tantangan ya, sampai sekarang pun itu tantangan ya. Dan menurut saya tantangan yang ketiga, modal oke, kita pinjem bank. And then tantangan peran oke, how we manage our time ya. And then ketika kita mulai bisnis lainnya, lalu tantangan lainnya muncul dong ya, gimana nih cara jualannya tuh gimana kayak gitu. Mungkin kalau aku boleh cerita, pertama-tama aku bisa masuk ke dunia fashion, mau dapetin klien misalnya sekelas Mas Ivan Gunawan. Itu gimana caranya gitu supaya portfolio kita langsung bagus gitu. Bisa nggak sih gitu langsung nanjak gitu, langsung nanjak gunung gitu. Bisa nggak?
possible, gimana caranya ya, kita harus kejar bola. Jadi saya ingat banget mungkin curhat sedikit ya, waktu itu saya masuk ke fashion show demi fashion show. Saya nggak dikenal, belum ada desainer yang pakai saya sama sekali. Terus tiba-tiba ucuk-ucuk saya kepengen, saya punya cita-cita, saya set up goal, saya pengen baju saya dipakai oleh Ivan Gunawan. Kenapa? Karena beliau terkenal. Ketika saya punya portfolio itu, mendapatkan klien berikutnya pasti akan lebih mudah ya gitu. Kain kamu pernah dipakai siapa? Ivan Gunawan. Oh iya saya tahu kayak gitu. Gimana? Saya ngumpet dari fashion show ke fashion show sampai saya bisa dapetin masuk ke fashion show Mais Ivan Gunawan itu melalui undangan eksklusif. Dari saya yang bukan siapa-siapa, saya ngumpet di WC. Saya nunggu di WC sampai 4 jam. Sampai waktunya fashion show Mas Ivan Gunawan dimulai, baru saya keluar dari WC dan gabung ke tamu-tamu undangan lainnya. Saya ingat banget waktu itu saya underdress. Jadi tips saya adalah selalu berpakaianlah overdress. Jadi kalau misalnya kita dimanapun, kapanpun kita selalu ready. Jadi pada waktu itu saya nggak ada pengalaman, jadi saya underdressnya gimana? Yang datang ke fashion show-nya Mas Ivan Gunawan itu Krisdayanti, Titi DJ, Bella Sophie, semua deh, you name it gitu, semua artis-artis. Of course pakaiannya nggak biasa, sedangkan saya pakai apa? Saya pakai baju kerja gitu. Jadi sangat underdress, kayak hampir disamain sama pelayan di situ mungkin ya. Jadi saya pakai kemeja putih, blazer, sangat sopan, iya sangat sopan. Tapi sopannya itu belum tentu tepat kayak gitu. Jadi kita harus tahu situasinya gitu kan. Jadi saya ngumpet, akhirnya saya bisa dan akhirnya saya berani maju ke Mas Ivan Gunawan ngasih kartu nama saya. Lalu apakah diterima? Tentu tidak. Siapa loh? Oh iya, melengos. Setelah 4 jam ngumpet di WC. Kayak gitu. Jadi itu yang sekarang saat ini kalau saya ketemu Mas Ivan, dia langsung hey Nek kayak gitu. Jadi itu something yang kita harus build dengan confidence, mau start dari manapun, gimana pun itu harus diusahakan kayak gitu. Jadi itu tantangan-tantangan yang untuk mendapatkan leads, mendapatkan klien, untuk set up goal setinggi-tingginya sampai diketawain orang. Dan when we have it, itu kepuasan kita sendiri gitu sih. Tepuk tangan dong, luar biasa ya. Oke, nah tadi sudah dari agribisnis, kemudian fashion business. Nah sekarang yang tengah ini creative business. Tentunya punya tantangan tersendiri, yang namanya dunia kreatif itu selalu evolving ya. Yang dulu nggak ada, tiba-tiba ada, kepikiran aja gitu ya kan. Nah kalau Clara sendiri dengan tentang kita, apa nih kira-kira pas mau mulai tantangan terbesarnya apa sih? Oke. Cek. Oke, kurang gede deh. Nyala tapi kurang gede. Oke, terima kasih kesempatannya teman-teman Seribu. Kenalin aku Clara dari Tentang Kita dan Ripple. Sebenarnya aku ada personal branding agency untuk entrepreneurs juga. Nah jadi pas banget sih sebenarnya di dunia kreatif tadi dibilangnya harus evolve terus. Karena menurut aku tantangan terbesar di bisnis manapun adalah untuk bisa mengikuti momentum. Gimana caranya kita bisa agile dan adapt tergantung situasinya gitu kan. Jadi mungkin cerita sedikit pengalaman pribadi aja ya. Jadi awalnya aku sebelum bikin Tentang Kita, aku ada rental kebaya wisuda pas banget ya hari Kartini sebelum ini. Jadi karena waktu itu aku baru lulus kuliah, terus aku sama partner aku sekarang lagi nyari kebaya buat wisuda. Terus harga sewanya lumayan mahal menurut aku, sekitar 1-3 juta untuk 3 hari, lumayan mahal ya. Nah tapi di situ udah pada full book semua, padahal aku bookingnya September, wisudanya masih Desember. Jadi aku lihat, wah ini menarik banget. Kebetulan aku tinggal di Tangerang, kuliahnya juga di Tangerang. Kan ada banyak banget kampus, tapi waktu itu tempat sewa kebayanya cuma 1. Iya, jadi akhirnya aku nekat lah dengan tidak ada ilmu apapun juga dari kuliah aja, akhirnya bikin sama partner aku rental kebaya wisuda. Itu November 2019 dan rame banget karena lagi musim wisuda kan, ada UPH, UMN, Prasmul, Atmajaya, banyak banget lah kampus di Tangerang. Tapi habis itu Maret 2020 COVID ya kan. Jadi emang manusia boleh berencana tapi Tuhan yang menentukan ya konsepnya gitu. Jadi di Maret 2020 pastinya tutup karena kita udah coba segala cara.
mau coba online photoshoot, supaya kayak dulu lagi zaman kayak photoshoot pakai webcam gitu kan ya. Terus kita coba kayak photoshoot at home nih buat wisuda gitu kan. Tapi pada waktu itu orang terima paket aja takut. Jadi itu nggak bisa lah gitu. Intinya udah coba segala cara nggak bisa, akhirnya kita dengan berat hati, oke kita harus pivot dulu nih, kita harus ganti haluan dulu nih untuk sementara waktu. Kita nggak tahu waktu itu COVID-nya sampai kapan kan, kirain bentar doang. Akhirnya kita brainstorming, sempat mau bikin webinar karena lagi ngetren. Tapi pada masa itu belum ada koneksi ke speaker siapapun juga, terus setelah dihitung-hitung kayaknya nggak masuk gitu. Nah, waktu itu kita lihat di Amerika ada permainan kartu namanya We're Not Really Strangers. Jadi sebenarnya menurut aku di dunia kreatif, there is nothing new under the sun ya. Gak ada hal yang baru banget yang kita ciptain sendiri, original banget gitu. Tapi waktu itu kita terinspirasi dari card game di US itu We're Not Really Strangers, akhirnya kita adaptasi dengan culture Indonesia. Kebetulan waktu itu belum ada. Jadi mungkin kalau ibu-ibu di sini bingung, ini emang kayak permainan anak muda gitu sih, agak susah jelasinnya. Tapi intinya kartu isinya pertanyaan, dibanding main HP pas lagi ngumpul sama keluarga di rumah, mendingan main itu ngobrol, jadi bisa ngobrol-ngobrol secara deep gitu. Nah terus tentang kita itu di 2020 lahirlah. Long story short banyak banget challenge-nya dan tantangannya. Di 2024 kebetulan opportunist juga ya konsepnya. Jadi partner aku itu Putri Indonesia juga, pageant. Nah tapi aku tuh sebenarnya gak gitu suka muncul di kamera. Tentang kita itu besarnya di Instagram. Waktu itu kita pengen ekspansi ke TikTok tapi aku rasa susah banget waktu itu pakai account brand. Akhirnya aku pikir kayaknya kalau pakai orang lebih gampang nih. Jadi namanya Shelin partner aku, dia kebetulan suka tampil, aku suka behind the scene di balik layar kreatifnya. Akhirnya aku bilang, gue bikinin strateginya nih personal branding, lo maju ya mukanya, oh iya boleh dong dengan senang hati gitu. Tapi TikToknya dari nol, jadi aku pikir mungkin butuh 20-30 video lah baru ada yang FYP gitu ya. Ternyata video pertama, puji Tuhan 400.000 views. Kaget juga, hoki kali ya. Gak bisa sesombong itu juga ya. Terus kebetulan aku ada di komunitas teman-teman pengusaha yang akhirnya minta tolong juga. Ternyata ada pain point beneran. Pengusaha itu butuh personal branding tapi gak punya waktu untuk ngelakuinnya. Jadilah kita bikin agency personal branding. Belum ada namanya waktu itu tapi udah ada kliennya. Jadi menurut aku sih dulu kalau misalnya punya usaha tuh kayak aduh ini bayi banget ya. Kayak gak bisa nih kalau misalnya tutup atau kayak idealis lah, takutnya kesannya bisnis itu adalah harga diri kita gitu kesannya ya. Tapi menurut aku di zaman yang apalagi ekonomi Indonesia lagi sulit juga ya, harus realistis dan harus bisa melihat peluang gitu kali ya. Jadi tantangannya lebih ke ini ada apa lagi nih, kita harus cepat-cepat adaptasi gitu. Oke, wow. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu buat Clara. Jadi lebih lantang ya daripada mic ini gak apa-apa ya. Oke, mungkin yang paling utama adalah di dunia industri kreatif adalah kita bisa lebih jeli melihat peluang gitu ya Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa karena di sini sudah banyak juga business owner yang ada di sini. Jangan lupa networking ya Ibu-ibu ya. Siapa tahu ada yang bisa diajak kerjasama, ada yang bisa jadi reseller, wah macam-macam lah pokoknya. Nah selanjutnya nih saya pengen nanya lagi. Tadi kan udah diceritain juga tentang pencapaiannya. Tentunya itu enggak tiba-tiba sukses gitu ya. Nah, aku pengen nanya lagi sama Mbak Heni. Innoprint ini kan berhasil menembus pasar premium dan internasional gitu ya. Bahkan kainnya sudah pernah dikenakan oleh Presiden Indonesia, oleh Bill Gates dan tampil di panggung internasional seperti G20, New York Fashion Week dan lain sebagainya. Bisa diceritain gimana caranya bisa sampai di pencapaian itu? Yang pertama mungkin hoki ya. Ini semuanya perjuangan 11 tahun kali ya, enggak yang tiba-tiba langsung dipakai oleh para presiden gitu. Yang tadi awalnya saya cerita pertama kali pengen dipakai oleh Mas Ivan Gunawan aja itu ngumpet-ngumpet di WC gitu ya. Dan saya nggak pernah sampai terbersit kain dari saya itu dipakai oleh para presiden pada saat di G20. Jadi itu udah pencapaian titik level, mungkin saat ini udah titik level tertinggi gitu ya. Jadi di G20 itu kan presiden dari
all over the world ya. Itu jadi benar-benar di situ saya menyadari gitu ya. Yang saya bangun, yang saya lakukan tuh apa aja sih? Yang pertama itu saya tidak pernah main perang harga. Saya nggak pernah ikut-ikutan perang harga. Saya percaya ketika saya punya value sendiri dan saya bertahan di situ, memang susah, nggak mudah gitu ya. Di saat kompetitor tuh bermunculan dengan harga yang jauh lebih murah kayak gitu-gitu. Itu sangat tempting ya buat saya juga menurunkan harga. Tapi saya stick with my own value gitu. Jadi ketika klien datang ke saya pasti akan langsung bilang juga, my price might not be the cheapest, tapi I can guarantee you my quality itu akan menjadi kualitas yang terbaik karena kita make it dengan sense of ownership gitu. Jadi saya memulai dengan menerima orderan printing itu dulu 1 meter gitu. Jadi dimulai dari 1 meter pun saya anggap ini sangat-sangat penting gitu karena kita tidak bisa menilai orang dari penampilannya gitu. Jadi klien saya yang dulu membawa ke saya mau print 1 meter, saat ini dia mencetak satu desain itu 1000 meter. Jadi yang pertama value gitu ya, saya tidak main perang harga tapi saya perlakukan itu dengan segenap hati dan dengan setulusnya gitu. Jadi mau klien orderan kecil, orderan minim atau orderan besar itu sama pentingnya, itu yang pertama. Lalu saya juga menerapkan mindset, pola pikir kita itu harus genuine dan meninggalkan legacy gitu. Jadi bukan gimana cara saya membuat profit setinggi-tingginya, tapi how I can help them gitu. Jadi instead of saya cuma kayak oke, ada orang datang mau print ya, mau print misalnya waktu itu Sebastian Gunawan datang mau print. Walaupun banyak desainer yang ternama gitu ya, belum tentu mereka benar-benar menguasai segala jenis kain gitu ya. Jadi instead of oh iya mau print di kain apa, oh iya kain ini harganya segini, langsung kasih, langsung jualan banget, enggak. Tapi saya menawarkan opsi-opsi kayak gitu. Pak, kalau misalnya order ini kainnya segini, ini keuntungannya seperti ini, kerugiannya seperti ini. Jadi saya benar-benar genuinely memberitahu dan menginfo klien saya yang terbaik untuk klien saya. Bukan yang terprofit untuk company saya. Bahkan ada momen-momen di mana sometimes saya juga enggak, maksudnya marginnya tuh sangat tipis. Di production itu marginnya sangat tipis ya. Jadi sometimes bahkan itu saya menawarkan opsi yang ini profitnya lebih rendah gitu. Jadi kadang tuh tim finance saya suka agak sedikit kayak, Bu ini kenapa dikasih harganya kayak gini gitu. Jadi tapi saya tuh lebih pengen melihat impact yang diberikan oleh bisnis saya ke UMKM atau bisnis-bisnis di Indonesia. Karena saya percaya kalau misalnya kita melayani klien dengan segenap hati, dengan genuine gitu ya, ketika mereka maju dan berkembang, pasti yang dicarinya kita juga gitu. Jadi instead of saya cuma jualan ikan, saya tuh ingin kasih ikan, saya ingin kasih pancingan dan umpannya. Terus kalau kayak gitu klien bisa mancing sendiri dong. Yes, nggak apa-apa. Tapi and then ketika mereka mancing banyak gitu ya, dapat ikan banyak, terus mereka datang juga ke kita. Kamu punya perahu yang lebih gede gak? Yes, saya juga punya. Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kita mengeluarkan umpan besar untuk mendapatkan something yang even bigger. Kayak gitu. Karena saya percaya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai juga kayak gitu. And then another thing yang saya pikir ini juga membantu dalam saya menjajaki dari mengemis-ngemis orderan ya ibaratnya mengemis-ngemis orderan sampai di panggung internasional itu adalah self love. Mungkin di sini ibu-ibu pasti bisa relate ya, apalagi misalnya kalau ke anak ya, ibaratnya saya nggak makan nggak apa-apa, kayak yang penting anak saya makan gitu. Tapi misalnya nih company kita lagi struggling gitu ya. Cash flow kita lagi nggak oke. Jadi kita mengorbankan sebagai business owner kita tetap harus ngambil gaji kalau menurut saya. Jadi walaupun company itu struggling, kita harus tetap menghargai diri kita sendiri karena itu
membuat kita tetap semangat gitu. Jadi self love itu, self reward buat saya itu keeps you going gitu. Jadi walaupun tantangan itu ada, kita keeps going karena maju mundur naik turun dalam bisnis itu sangat wajar gitu ya. Lelah, capek, frustasi gitu ya, garuk-garuk kepala, pengen jedotin kepala itu manusiawi, it happens gitu. Tapi yang matters itu adalah gimana kita mau recovery, bangkit dan menulis ulang cerita kita sendiri gitu. Jadi never give up gitu sih kalau dari yang saya sudah jalankan. Oke, wow luar biasa ya. Jadi never give up ibu-ibu yang masih baru mulai-mulai, yang masih kurang-kurang tidur itu udah biasa. Oke, nah selanjutnya saya pengen tanya lagi nih ke Mbak Zahra nih ya kan. Jadi Mbak Zahra kan sudah memimpin dan memulai bisnis ini dari usia muda gitu ya. Dari usia muda, dari agribisnis, terus juga ada riding school gitu ya. Nah sementara ini adalah bisnis yang cukup segmented gitu kan. Yang mungkin tidak semua orang menggunakan servisnya gitu. Nah dengan adanya bisnis yang cross sektor industri ini, ada agribisnis, ada riding school ini gitu ya. Bagaimana strateginya Mbak Zahra mensinergikan supaya profitability-nya itu tetap terjaga? Oke, ini sebenarnya agak aneh ya dari mulai Tetra Jaya Plusindo salah satu perusahaan saya itu bergeraknya di agriculture. Tapi basicnya itu saya tuh concern di ketahanan pangan. Di mana ketika saya mempunyai satu perusahaan Tetra Jaya Plusindo sebagai holding, kemudian kan amanah jalankan yang namanya Kentaurus Karya Nusantara. Nah, saya membuat Tetra Jaya Plusindo itu sebagai holding. Gimana sih supaya yang nggak berkorelasi ini bisa bersinergi? Bikinlah Jaya Plusindo buat sebuah perusahaan yang membuat plasma, di mana kita kasih bibit, kasih modal kepada gabungan kelompok tani yang ada di Indonesia. Ketika saya bekerja di Kentaurus Karya Nusantara sebagai co-founder, itu kita bikin manajemen kebersihan. Di mana kita mengelola sebuah limbah dari kuda, limbah kuda tersebut kita bikin limbah jadi limbah non-organik dan tanpa pembakaran yang kemudian pupuknya itu digunakan kembali di PT. Kemudian PT Tetra Jaya Plusindo itu membuat beberapa komoditas yang kita tanam, selain itu kita bikin juga pakan. Karena kita tahu dong pastinya yang namanya perusahaan dalam bergerak di perkudaan itu untungnya dari mana? Karena itu kan sangat segmented banget. Dapat untungnya dari Kentaurus Karya Nusantara itu saya sendiri membuat di mana kita pakan para kuda dan di Kentaurus Karya Nusantara. Dari itu kita mengelola limbahnya. Mau gak mau holding dari Tetra Jaya Plusindo itu jadi satu kesatuan yang sama. Jadinya seperti itu. Dan sekarang ini sudah berjalan lumayan luas ya. Dari awal Tetra Jaya Plusindo yang sudah berjalan 4 tahun, Kentaurus itu baru berjalan 1 tahun, sampai pada akhirnya kita memang diembankan untuk ditugaskan dari Kementerian Pertanian untuk menjalankan salah satu program yaitu Youth Entrepreneurship Support System, yang dimana program tersebut adalah tugasnya meningkatkan kapasitas petani muda milenial. Jadi kita mengajarkan para petani di Indonesia bahwa saya aja dari dunia televisi ini lebih senang loh pertanian. Terus saya juga ajarin dimulai dari hulu ke hilir untuk membuat semuanya menarik di dunia sektor pertanian. Selain itu saya juga memberitahukan kepada masyarakat sesuai dengan Bapak Menteri kita ya sekarang, Bapak Andi Amran itu selalu bilang 7 dari 10 konglomerat di Indonesia itu basic perusahaannya adalah perusahaan agriculture. Contohnya adalah Charon Popan, perusahaan
perusahaan rokok, itu mereka sebenarnya perusahaan agriculture. Tapi mereka bisa mengelola semuanya itu menjadi holding dan membuat semuanya itu jadi end-to-end produk ke depannya. Seperti itu sih kurang lebihnya. Jadi kelihatan yang sangat tidak berkorelasi, tapi ternyata semuanya itu bisa dikaitkan. Ketika kita punya konsep, kalau konsep dari saya sendiri yaitu feed, food, fuel. Di mana feed itu pakan. Ketika kita punya satu produk bisa jadi pakan, bisa juga jadi feed, food, fuel. Berarti feednya itu untuk makanan manusia, di nama sustainable-nya kemudian jadi fuel, renewable energy, itu adalah bisnis yang tidak akan mati. Gitu sih. Oke, jadi kuncinya adalah ekosistem. Ekosistem, Ekosistem, betul. di mana semuanya berputar pada satu cycle yang tidak pernah putus, ibu-ibu. Wah, inspiring banget itu. Iya betul. Kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih. Oke, nah sekarang saya mau nanya sama Mbak Clara nih. Sebenarnya waktu saya tahu tentang kita, Ripple, itu sangat-sangat curious banget gitu. Jadi sebenarnya idenya dari mana gitu? Tadi kan inspired dari yang sudah ada di luar negeri gitu kan. Tapi kadang-kadang apa yang laku di luar belum tentu laku di sini gitu ya. Tapi ternyata tentang kita sendiri bisa berhasil menemukan target yang tepat di Indonesia. Nah, aku pengen tahu nih, sebenarnya value yang ingin disampaikan apa sih dari tentang kita maupun Ripple itu? Oke, mungkin emang aku spesialisnya niche business kali ya. Jadi ini targetnya sangat spesifik gitu. Kalau tentang kita sendiri missionnya adalah bettering relationship. Mungkin kita merasa kalau banyak sekali permasalahan di dalam hubungan yang rootnya adalah atau akarnya adalah komunikasi gitu. Padahal sesimpel kalau komunikasinya lancar, hubungannya pun bisa jadi lebih sehat. Nah, gimana caranya supaya komunikasinya bisa lebih lancar? Tentang kita itu ada pertanyaan-pertanyaan untuk memancing deep talk-nya terjadi gitu. Jadi kita ada mulai dari edisi pendekatan buat seleksi dulu nih, apakah beneran mau lanjut sama dia atau enggak gitu kan. Terus edisi pasangan untuk evaluasi nih hubungan kita mau dibawa kemana arahnya, cocok enggak sebenarnya. Ada juga pranikah kalau udah lebih serius. Sampai suami istri buat kayak biasanya kan suami istri udah banyak kesibukan masing-masing, mungkin udah ada anak, sibuk sama pekerjaan, jadi lupa untuk rekindle hubungannya lagi gitu kan. Nah, jadi tujuan kartu ini adalah untuk menghidupkan kembali sparks yang dulu pernah ada gitu kali ya. Jadi lumayan diverse, edisinya ada rekan kerja juga, keluarga juga, dan personal experience. Kartu itu lumayan magical sih buat aku juga secara pribadi kayak itu menurut aku kartu bisa mengungkap hal-hal yang tidak mungkin terungkap tanpa kartu itu gitu. Karena tidak terkatakan. Betul, karena awkward kalau tiba-tiba nanya misalnya edisi keluarga, nanya ke papa, misalnya kayak kenapa bangga punya anak, kayak misalnya ada 3 anak gitu ya, coba sebutin alasan papa bangga sama setiap anaknya. Aduh Asian parents lagi kan ya, malu kan gitu. Aduh senyum-senyum Bu Heni jadi gak enak ya. Nanti aku kirimin edisi keluarga mungkin ya buat Bu Heni. Gitu, sementara kalau Ripple, sebenarnya Ripple itu missionnya adalah untuk membantu orang bercerita. Karena menurut aku semua orang itu punya cerita worth sharing, cerita yang cuman kita yang bisa ceritain. Misalnya kita sama-sama bertiga bilang, kalau misalnya mau sukses itu harus kerja keras misalnya gitu ya. Tapi cerita di balik itu kan pasti beda-beda. Nah itu yang Ripple encourage, share stories only you can tell. Nah tapi tidak semua orang cukup clear dalam menyampaikan ceritanya. Ataupun cukup menarik untuk menyampaikan cerita itu supaya orang mau denger. Dan kita merasa strength-nya Ripple adalah untuk membantu mereka mencari clarity-nya, kejelasan cerita apa sih yang mau dibawa yang berhubungan dengan goal mereka untuk personal branding, biasanya untuk credibility dan juga dengan cara yang menarik gitu lewat video gitu. Dan sebenarnya kalau ditarik dua-duanya sama-sama helping people tell their stories kan by asking questions gitu. Wow, luar biasa. Tapi kita kasih tepuk tangan juga buat Mbak Clara. Jadi kalau ibu-ibu nanti search apa sih sebenarnya tentang kita, coba nanti dilihat di Shopee. Karena saya juga lihatnya Shopee apa aja sih sebenarnya tentang kita. Topik-topiknya menarik-menarik ibu-ibu. Jadi ada tentang pernikahan, tentang pacaran, tentang sexuality juga ada ya?
Dulu kita pernah collab sama Durex. Oke, nah Betul. itu pertanyaan yang kayaknya tabu banget untuk ditanyakan tapi penting untuk bisa mengetahui gitu ya antar pasangan seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti kalau soal pacaran berantemnya nggak cuman gara-gara makan di mana? Terserah. Jadi lebih dalam daripada itu gitu ya untuk bisa menggali keseriusan sebuah hubungan gitu. Ini aku kasih ide ya. Kan Mbak Zara mau jadi membentuk brand image jadi petani, mungkin bisa ngobrol Edisi pertanian gitu ya. Edisi pertanian dengan Ripple ya untuk bikin brand personality gitu ya. Oke. Nah sekarang since kita sekarang lagi ada di acaranya 1000, tentunya tidak pernah lepas dari yang namanya freelancer gitu ibu-ibu ya. Nah kolaborasi dengan freelancer ini menjadi solusi strategis bagi bisnis yang efisien dari sisi waktu dan terlebih lagi biaya gitu. Nah aku pengen nanya dulu nih sama panelis yang ada di sini. Apakah udah pernah merasakan manfaat untuk menggunakan jasa freelancer? Mungkin Mbak Heni mau cerita. Kalau untuk menggunakan jasa 1000 dan freelancer sendiri mungkin saya customer dengan membership gold kali ya Pak, bener gak? Atau diamond kali ya. Saya sudah 4 tahun menjadi kliennya 1000 dan why is it? Ya of course kalau dilihat dari sisi bisnis itu sangat membantu dari fixed cost ya. Jadi karena bisnis itu kan up and down ya, ada pas momen-momen kita rame, ada momen-momen memang lagi stagnan aja. Dan ketika momen sedang rame kita nggak bisa mengorbankan timing gitu ya, kita tetap harus melayani klien dengan timing yang mereka mau gitu kan. So di momen-momen yang peak season itu gimana caranya kita untuk menjaga pelayanan kita ke klien. Of course kita bisa outsource dengan freelancer, jadi itu tidak menambah fixed cost gitu kan ya. Jadi kalau freelancer itu kan sifatnya per satu project begitu selesai ya sudah, ketika momen peak seasonnya lewat dan kita kembali ke momen biasa ya sudah gitu, itu tidak menambah our fixed cost gitu. Dan yang kedua saya sangat terbantu karena gimana ya, dengan adanya freelancer kita punya banyak opsi gitu, karena kita kan kalau misalnya mau mempekerjakan orang pasti kita mau yang ada koneksi ya kan, yang ada koneksi hubungan batin lah, dia seakan-akan tahu nih apa yang ada di dalam otak dan hati kita. Dan kalau misalnya dengan adanya platform freelancer ini kita bisa banyak punya opsi kan ya. Dan menurut saya ini freelancer ini karena terekspos dengan berbagai industri dan tren, ini bisa menjadi insight dan ide fresh. Karena kalau misalnya kita di satu perusahaan itu sendiri kan seperti bubble ya, pokoknya saya di tekstil. Jadi tren yang sekarang saya tahu adalah warna-warna di tekstil yang lagi tren tuh apa. Kita nggak tahu warna-warna tren yang misalnya di dunia arsitek, di dunia IT itu seperti apa. Lalu kalau misalnya kita dapat order dari perusahaan IT gitu ya, mau bikin seragam. Jadi instead of that ya udah kita tinggal cari freelancer yang memang pernah mengerjakan desain-desain untuk perusahaan IT kan ya. Jadi bisa lebih relate gitu. Jadi sangat bisa membawa ide-ide baru yang lebih fresh. Kalau menurut saya seperti itu sih. Oke, ya betul sekali. Memang kadang-kadang juga problemnya kalau dikerjakan in-house adalah menyesuaikan selera bos. Bener ya? Jadi mungkin gak fresh gitu idenya gitu. Dengan adanya freelancer, oh ada ide-ide baru gitu. Kalau dari Mbak Zara sendiri pengalamannya menggunakan freelancer seperti apa? Pengalamannya menggunakan freelancer terutama dari pertama kalinya nih menggunakan 1000. Ini pertama kalinya suatu platform yang sangat membantu saya. Kalau bisa dibilang setahun belakangan ini aku tuh bener-bener sangat kesulitan untuk mencari yang namanya content creator, marketing. Karena kan aku sendiri sibuk di lapangan, tapi aku juga tetap butuh orang yang bisa desain dan ngasih ide-ide kreatif. Bagaimana sih supaya lebih menarik loh di
kebun tapi masyarakat tuh wah kelihatannya walaupun di kebun tetap modern, tetap harus bisa stylish dan segala macam. Dari 1000 ini kan orang-orangnya yang udah didapat tuh semuanya udah terscreening dan kredibilitasnya cukup tinggi. Jadi ketika dari situ memudahkan saya di sosial media saya jadi lebih naik engagementnya. Itu yang paling berasa. Dari situlah saya mulai makin kesorot dan pada akhirnya mendapatkan proyek dari Kementerian Pertanian. Dari situ itu tuh sangat membantu sih. Mungkin kalau untuk lebihnya supaya jadi member Gold dan Diamond harus 4 tahun dulu kali ya. Ini setahun aja udah berasa gitu kan. Sangat signifikan gitu naiknya. Dan orang-orang di perusahaan saya yang masih masuk dari BUD yang nggak berapa banyak jumlahnya, masih 5 orang lah, inner circle kita itu sangat benar-benar lebih bisa lega gitu kan. Karena kan pilihannya banyak, itu ide-idenya banyak, masukan dari setiap orang-orang yang ada di 1000.com freelancernya juga pastinya mereka lebih melek dengan teknologi, dengan saya yang sangat concern, kaku nih sebenarnya, kaku banget nih anaknya pertanian banget gitu, berasa insinyur walaupun bukan insinyur. Jadinya lebih wow, oh gini ya kalau misalkan dikaitkan dengan yang konvensional pertanian, terus kemudian di 1000 anak-anak yang lebih digital melek teknologi dan global lah istilahnya. Itu bagi saya benar-benar luar biasa, jadi lebih lega, lebih banyak waktu liburan. Jadi bisa manage-nya dari luar pun karena dengan adanya 1000, teman-teman dari 1000 kita lebih kontrol aja sih. Engagementnya naiknya luar biasa gitu aja. Wow, tepuk tangan buat 1000 dong. Oke, kalau dari Mbak Clara sendiri gimana pengalamannya? Kalau aku jujur mungkin beda sedikit ya. Aku tuh kayak kemana aja selama ini baru tahu ada 1000 gitu. Soalnya dari dulu aku udah pakai freelance dari zaman tentang kita masih mulai awal-awal, desainernya semua freelance. Karena kan belum berani gitu ya, pas udah lebih stabil baru lebih berani hire in-house. Ripple pun begitu, kayak udah ada kliennya, tapi karena kliennya baru 2 waktu itu awal-awal, kayaknya full time masih agak gabut deh, jadi pakai freelance dulu. Nanti waktu kliennya udah sekitar 5-an baru deh kita hire in-house. Jadi menurut aku sebenarnya freelance itu di pengalaman aku pribadi itu bagus banget untuk yang mau start small. Kayak coba dulu, tes dulu apakah bisnis ini beneran bisa jalan, baru nanti kalau misalnya komitmennya sudah bisa lebih tinggi baru hire in-house gitu. Nah terus pas banget kemarin aku baru hire freelance untuk bikin podcast Ripple gitu kan. Tapi freelance-nya ghosting. Jadi ini adalah sebuah pengalaman yang tidak mungkin terjadi kayaknya ya kalau dipakai di 1000 karena kan ada reviewnya tuh, terus ada batch-nya kan. Oke, iya selama ini kemana aja. Jadinya sebenarnya kita belum bayar sih si freelance-nya, cuma kan jadi timeline-nya mundur, mengganggu lah gitu. Sementara kalau udah tahu 1000 kan udah jelas ya kayak udah ada batch-nya, bisa pilih dari situ dan trusted juga. Jadi kayak saya terlambat ya. Tidak ada kata terlambat. Oke, nah mungkin saya pengen kasih sedikit ulasan lebih dalam lagi tentang kelebihannya 1000 nih ibu-ibu ya. Yang pertama 1000 ini sangat membantu para pebisnis untuk menemukan freelancer dengan cepat, tepat dan aman. Jadi hanya perlu ke website atau download aplikasi 1000 dan cari jasa yang dibutuhkan. Yang kedua, kelebihannya adalah membantu pebisnis untuk menemukan hasil desain dan ide penawaran terbaik melalui fitur kontes. Tadi yang disebutkan oleh Pak Alex, kita bisa dapat desain sampai 50 biji, kita bisa pilih sendiri yang selera kita, yang sesuai dengan brand kita yang mana. Yang ketiga adalah membantu pebisnis untuk menemukan freelancer terbaik dengan tampilan profile yang berisi pengalaman, rating, portfolio, dan batch level tadi ya. Jadi nggak ada lagi tuh ghosting-ghosting atau mungkin hasilnya zong, enggak. Karena semuanya sudah ada track recordnya, semua ada di platformnya 1000. Nah, masih belum ngantuk kan ibu-ibu? Oh seru dong ya. Oke, nah sekarang saya pengen ini nih, mungkin obrolannya bisa lebih agak lebih curhat lagi gitu ya. Saya pengen nanya sama Mbak Zahra nih. Nah kan jadi kepemimpinan perempuan itu kan sering diuji gitu ya, terutama ekspektasi sosial gitu kan dan bias gender yang masih ada gitu. Aku penasaran banget, dulu waktu Mbak Zahra mulai terjun di dunia pertanian,
connect dengan komunitas petani dan lain sebagainya. Eh, Pernah ada kejadian tertentu nggak yang mungkin sampai sekarang masih keinget banget gitu? Wah dulu tuh challenging banget gitu ya untuk bisa meyakinkan para petani milenial ini. Karena generasi petani kan nggak tahu ya, mungkin petani tuh di dalam pikiran saya bapak-bapak udah tua-tua gitu ya. Yang udah sepuh-sepuh gitu. Tapi ternyata dari Tetra sendiri ingin memberikan awareness kepada kaum milenial, ayo jadi petani gitu. Kira-kira dulu pas awal-awal pernah ada sesuatu nggak? Mungkin kejadian apa gitu, penolakan atau mungkin kayak omongan yang nggak enak atau gimana? Mungkin bisa diceritain nggak? Sebenarnya itu masalah penolakan ya nih. Jangan sedih, jangan gundah nih ya. Penolakan saya itu bukan pertama kalinya dalam dunia menjadi seorang entrepreneur. Tapi penolakan pertama kali ada dimulai dari saat saya berkarir. Pertama itu kan dulu saya juga orang biasa aja ya. Orang tuh underestimate gimana sih ini anak bisa jadi entertainer gitu kan. Mulai dari ikutan Miss Indonesia, Putri Pariwisata, Miss Cosmo World dan segala macamnya. Pada saat itu baru mulai sinetron, film. Pastinya dari situ pun kan banyak banget artis yang udah terkenal dengan jalannya mereka sendiri. Di luar dari situ mikir teman-teman yang sekitaran tuh bisa nggak sih ini anak entertainment mikir di dunia pertanian. Pasti udah underestimate-nya setengah mati, lulusan insinyur pun bukan gitu kan. Nah terus tantangannya sendiri yang paling besar adalah ya pastinya karena kita punya yakin, kita punya mimpi, apapun itu saya selalu menjadikan diri saya itu sebagai gelas kosong yang haus akan ilmu dan selalu belajar. Kita selalu belajar, kita passion, kita fokus dengan hal yang kita yakini dan orang itu ngelihat kita profesional dalam satu bidang tersebut. Makanya saya concernnya ya itu dia dalam pertanian. Disitulah orang lama-lama akan mencari kita ketika concern. Terus susahnya di mana? Di luar dari entertainment ke pertanian itu sangatlah jauh. Tapi dapat uang pertama kali untuk membangun sebuah perusahaan ya tentunya dari entertainment. Sampai detik ini saya sangat tidak ingin mengelola uang sebanyak mungkin dari luar. Tapi saya menggunakan manpower sendiri untuk pelan-pelan growing dari keuangan diri saya. Sampai pada akhirnya dari daerah ke daerah BPP wilayah seperti penyuluhan-penyuluhan yang ada di Jawa Barat. Barulah saat itu mulai disorot dari jadi Kementerian Pertanian, jadi Young Ambassador Agriculture, dari jadi staf susnya Pak Wamen Bapak Sudaryono di Kementerian Pertanian. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya halangan ketika kita itu benar-benar yakin terus berinovasi menjadikan diri kita itu gelas kosong. Itu dia sih satu. Ketika orang yang nggak mau belajar, kita punya wadah nih, cuman segelas. Pastinya rezeki dari Tuhan itu turunnya itu kan hujan. Kalau gelasnya cuma segini terus kita diisi tapi tumpah itu nggak akan ada tambahannya. Tapi kalau kita membesarkan wadah kita sendiri selalu humble dan kita menerima semua ilmu dari semua orang. Kita concern lama-lama kita akan menjadi orang yang fulfill dengan diri kita sendiri. Orang pun akan memandang gitu dan Berarti akan Mbak Zara- sukses dari bidang yang kita inginkan, yakin. Berarti bisa nyangkul sekarang? Tentu saja, kalau bisa dibilang kan nyangkul ya, namanya artis mana mau nyangkul gitu dulu. Sinetron, belajar saya nggak mau dibilang sombong ya dalam dunia itu. Ada beberapa mungkin ikut sinetron atau film, tapi saya dari mulai belajar dengan jarak tanam seperti apa, pakai teknologi seperti apa, pupuknya seperti apa, nyangkul yang baik seperti apa. Saya melakukan pengajaran itu bersama dengan programnya Kementerian Pertanian. Jadi mereka nggak bisa ngelihat saya sebagai orang, oh ini mah dulunya artis, relasinya banyak segala macam. Oh enggak,
Tapi saya juga bisa mengajarkan bagaimana ini kalau misalkan programnya tumpang sari dari bulan ke berapa dengan tanaman ini bagusnya seperti apa. Dari hulu ke hilir, dari mulai menanam, pengolahan, sampai pendistribusiannya pun harus mengerti. Disitulah orang akan nyari kita kalau kita bisa dalam semua halnya itu. Kuncinya mau belajar. Mau belajar. Oke, wow luar biasa. Nah ini saya sebenarnya pengen nanya dulu nih sama ibu-ibu ya. Siapa yang punya bisnis atau pernah punya bisnis itu mulainya waktu bulan Ramadan? 1, 2, mulainya gara-gara mau Ramadan lah gitu. Ibu bisnisnya apa Bu? Waktu mulai Ramadan itu? Oh penyalur pembantu, wow luar biasa. Oke. Oke. Aha. Oke. Wow. Merindukan kehadiran ART. Ya. Oke. Oke. Wow, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke. Oh, wow. Oke. Wow, tuh, ih seneng banget. Cucok. Nanti tali kasih ya. Sama, iya. Oke, nah kenapa saya nanya soal bisnis yang lahir di bulan Ramadan? Karena kadang-kadang bisnis yang lahir atau muncul di yang sifatnya seasonal itu tidak long lasting, tapi memang menghasilkan cuan. Nah, saya pengen tanya sama Mbak Heni nih, gitu ya. Kan kita pengennya kita punya bisnis itu long lasting. Terus enggak cuman one hit wonder, cuman ada pas bulan Ramadan doang gitu misalnya. Bisnis parcel ada Ramadan doang, habis Ramadan selesai, ya udah siapa lagi mau beli parcel gitu misalnya ya. Nah, saya pengen nanya sama Mbak Heni nih, kira-kira apa sih strategi yang bisa kita terapkan supaya kita punya bisnis itu tuh adaptif. Jadi enggak sifatnya tuh cuman seasonal. Jadi langgeng bisa kita kita nurture, kita besarkan sampai di musim apapun, gak cuma Ramadan tapi juga semua tiap musim tuh selalu ada itu bisnisnya. Kira-kira punya strategi apa Mbak Heni? Kebetulan ini pertanyaan yang sangat relatif sekali dengan apa yang sedang saya hadapi sekarang. Bapak Ibu juga pasti tahu ya saat ini daya beli masyarakat kita seperti apa. Dengan situasi ekonomi dunia lah ya di segala industri ya seperti apa. Dan titik tertinggi dunia tekstil itu adalah 3 bulan sebelum Ramadan. Jadi dunia percetakan printing kain titik tertinggi itu adalah pada saat 3 bulan 2 bulan sebelum Ramadan. Dan kemarin itu adalah secara histori 10 tahun ini bahkan dari sebelum Covid, tahun inilah tahun terjelek secara tekstil ya. Jadi dari situ and then gimana padahal dalam 1 tahun harapan tertinggi kita tuh di situ. Kayak gitu. Dan jadi ketika bisnis seasonal ini tidak sesuai harapan, 70% 70% revenue atau produksi dari kapasitas kita itu berada di bulan sebelum Ramadan. Jadi ketika itu tidak hit the target, itu semua perusahaan tekstil itu pasti udah langsung kita tahu sisanya tahun ini akan seperti apa. Dan kemarin itu banyak perusahaan tekstil itu udah langsung kayak 3 bulan sebelumnya itu kan berarti sekitar bulan Desember ya. Itu udah geleng-geleng kepala tahun 2025 akan gelap. Gitu. Jadi
Nah ketika itu kita udah mulai merasakan ya Desember kok PO masuknya cuma segini. Tunggu mungkin Januari juga enggak gerak. Nah itu sangat-sangat bikin deg-degan ya gitu kalau misalnya Bapak Ibu juga tahu ya perusahaan tekstil terbesar di Indonesia itu saat ini bankrupt. Bisa bayangin itu situasinya, dinamikanya tuh seperti apa gitu. Dan banyak perusahaan tekstil lainnya tuh juga layoff besar-besaran, efisiensi gitu. Tapi saya termaksud salah satu yang mungkin ya beruntung gitu ya, puji Tuhan, di saat memang yes orderan itu turun, yes. Tapi salah satu yang saya tanamkan itu kan adalah yang tadi saya juga sempat mention ya, kita selalu menanamkan mindset kita tuh tidak mencari profit setinggi-tingginya gitu. Jadi ketika satu pintu ini tertutup, aliran pintu produksi kain tertutup, kita ada pintu lain yang terbuka karena selama ini kita selalu genuine gitu ya, memberikan jasa konsultasi gratis. Nah jadi di saat momen-momen seperti ini banyak fashion brand yang suffering memang, dan disitulah jadi peluang kita untuk memberikan layanan lain gitu. Jadi nggak cuma, kita tuh nggak, kalau dari saya tuh nggak cuma mematok di satu season. Lalu kalau dari satu pintu ini tertutup jadi gimana dong gitu, kita harus selalu punya backup plan. Apapun itu harus selalu punya backup plan dan minimal 3 backup plan gitu. Jadi momen lebaran ini pintu saya ketutup 70%. 70% ketutup. Lalu apa? Kita punya 3 plan lainnya, yaitu yang pertama kita memberikan jasa konsultasi. Jadi ini adalah win-win solution untuk brand-brand yang suffering. Akhirnya menggunakan jasa kita untuk konsultasi fashion consultant, gimana caranya menghidupkan brand mereka lagi supaya peningkatan meningkat. Jadi itu another di luar production. And then yang kedua kita ada showroom di Bali. Ketika produk lokal, fashion brand lokal ini mulai begini, karena sekarang juga lagi ada perang tarif ya, semoga ini perang tarif antara itu dan itu gitu ya membawa dampak positif buat kita. Jadi kita harus memanfaatkan momentum juga gitu. Dengan tingginya tarif dari China ke Amerika itu di atas 100%, ini momentum untuk Indonesia walaupun tarif Indonesia ke sana itu 30% lebih juga. Tetap jatuhnya akan lebih murah daripada China langsung ke Amerika. Kita harus memanfaatkan momentum. Jadi di Bali tadinya saya cuma membuat expense untuk iklan atau untuk bikin event itu tadinya cuma 10% dari biaya marketing, langsung saya swift. Di Bali langsung saya gedein ke 50% expenses untuk marketing jor-joran di situ. Kenapa? Karena itu pintu global untuk kita masuk ke market-market luar. Jadi saya baru buka showroom di bulan September 2024. Saya tembak langsung iklan di bulan Desember karena udah kelihatan nih kok PO-nya yang masuk cuma kayak gini. Langsung saya tembak di Januari, saya datang orderan dari Hawaii, Amerika, Jepang, New Zealand, Australia, nutup sih 70% dari brand lokal yang itu. Jadi kita harus memanfaatkan momentum gitu dan punya plan-plan lain kayak gitu. And then yang lainnya menurut saya selain seasonal itu kita harus kerja pintar. Banyak orang yang bilang jangan kerja keras, kerja pintar, kalau bisa bayar ya bayar. Tapi untuk bisa bayar orang, untuk bisa smart, kita kan juga harus tahu mengarahkan orang tuh seperti apa. Jadi kita harus menguasai benar-benar semuanya apa yang kita kerjakan. Contohnya saya di printing tekstil. Printing tekstil ini kan dunia maskulin ya. Mesin, produksi gitu ya, tinta, air, kotor-kotoran, panas. Jadi ini tuh bukan dunianya cewek gitu sebenarnya, production tekstil ini bukan dunia cewek, batu bara, listrik. Tapi karena saya mau pensiun dini hopefully gitu ya, saya pengen perusahaan ini bisa autopilot. Jadi nantinya saya akan kerja pintar, tapi saat ini saya harus kerja keras dan pintar. Jadi saya harus ngerti mesin saya. Jadi pada saat saya memulai, saya jadi operator mesin. Saya jadi operator mesin untuk beberapa bulan. Jadi yang ngeprint orderan klien itu saya yang training mesin
sampai ke Jepang. Karena prinsipal saya di Jepang, prinsipal mesin ini di Jepang. Dan mereka mengatakan dari sekian ribu mesin yang mereka jual all over the world, satu-satunya wanita yang bisa mengoperasikan mesin ini cuma ibu. Jadi kita bisa, ketika misalnya kita ada satu operator ini kita bergantung banget nih sama satu orang ini. Dan terus tiba-tiba ya human resource di Indonesia kan kita ya begitulah ya, tiba-tiba ada yang mukjizat, ting hilang gitu. Jadi kalau satu orang yang begitu kita andalkan, tiba-tiba entah kenapa gitu, kita tahu semuanya gitu. Jadi we know it all gitu. Jadi kita juga punya rasa kepercayaan diri gitu. Jadi again itu semua bisa menjadi modal dan cikal bakal kita untuk tetap bertahan walaupun dunia seasonal sedang turun kayak naik, kayak kita tetap long lasting kayak gitu sih. Oke, wow luar biasa, kita kasih tepuk tangan. Tapi satu benang merah yang saya dapatkan dari diskusi kita sore hari ini dari ketiga panelis kita ini adalah tiga-tiganya semua belajar dari bawah. Semuanya belajar mesin, belajar pertanian, belajar membaca market dari awal gitu ya. Wah luar biasa. Nah tentunya ibu-ibu, bapak-bapak di sini ada yang punya pertanyaan, sekarang kita mau buka. Wah belum persilahkan langsung tunjuk tangan. Mbak Ratu berapa nih pertanyaannya Mbak? Berapa? Oke, sesi pertama kita buka buat 2 penanya dulu ya. Oke, mungkin dari Bapak yang pojok sana. Tuh kita kasih kesempatan Bapak-bapak, boleh ya ibu-ibu? Satu aja, silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Andika Ramadan dari Telkom. Baik, saya ingin menanyakan terkait dari apa sih tantangan yang dihadapi saat menjadi pengusaha gitu ya. Apa sih tantangan yang dihadapi dan bagaimana sih kendala-kendala yang pernah terjadi gimana sih gitu. Cukup itu saja, terima kasih. Oke, sebenarnya udah dari tadi udah diobrolin sama panelis kita di sini ya, tapi dengan cepat mungkin bisa dijawab mungkin dari Mbak Heni dulu deh. Oke, secara singkat tantangan modal itu ngutang ke bank, strategi untuk menghadapi kerja keras untuk balikin modal, tapi hutang itu adalah penyemangat hidup buat saya. And then tantangan kedua itu kalau sebagai wanita itu sebagai ibu pemimpin kayak gitu, kita just have to embrace it ya, maksudnya ya sudah enjoy it while we can sambil terus open minded dan terus belajar dan berinovasi sih gitu. Thank you Pak Andika. Thank you. Kalau aku mungkin mikir tuh 24 jam kali ya lagi tidur gitu. Soalnya karena kan punya sendiri, jadi pasti sebelum tidur pun suka banyak ide-ide gitu. Jadi kalau misalnya pertimbangannya, misalnya compare to professional versus entrepreneurship, kadang-kadang kalau di social media suka over glorified aja sih entrepreneurship. Menurut aku tidak seindah itu juga. Yes, betul indah sekali. sih, tapi ya semuanya ada plus minusnya gitu. Setelah berapa puluh tahun mungkin baru indah ya. Oh justru kebalik. Biasanya entrepreneur yang baru bisnis tahun 2 tahun, wah bisnis mah gampang, cari duit gampang. Coba tanya bisnis yang di atas 8 tahun gitu, mana ada bilang bisnis gampang. Bener gak Bu? Oke, kalau tantangan dari saya sendiri nih ya. Soalnya pertama kali saya membuat perusahaan itu dari keuangan yang saya dapat dari sebagai entertainer. Dan tantangannya adalah kalau di dunia sektor pertanian, mohon maaf ini ya, karena saya pahamnya di sini nih. Karena kan sekarang juga kan pemerintah juga sangat menggalakkan kan Indonesia negara agraris, bagaimana kita mengurangi import dan bisa memenuhi seluruh kebutuhan pangan di Indonesia dan banyaknya ekspor ke depannya. Kalau bagi saya itu awal-awalnya adalah banyaknya kurang relasi ya sebagai buyer ataupun banyaknya broker, itu sih tantangan buat saya. Jadi saya harus benar-benar milih orang-orang yang benar secure karena saya sempat sih sekarang bisnis itu udah masuk di 4 tahun walaupun belajar dari 2017. Itu pernah sempat kerugian sampai
beberapa miliar lah. Itu dikarenakan biasanya dari private equity-nya itu dia sebenarnya saya udah melakukan due deal dengan benar, tapi si pemegang keuangan itu nggak bayar profitnya ke saya. Saya kasih klien, saya make sure untuk pembayaran, tapi ketika sharing profitnya itu ternyata nggak dibagi sesuai dengan kontrak. Paling kalau problem dari sektor pertanian ataupun sebenarnya nggak sektor pertanian aja, banyaknya sektor perindustrian yang ada di dunia itu permasalahannya adalah kita harus benar-benar cari orang yang secure, kredibilitas tinggi. Salah satunya makanya dari itu kita harus cari nih dari seribu.com ini. Benar. Karena udah secure orang-orangnya. Dari sini saya juga jadinya lebih aman dong, verified. Bener-bener verified. Penting banget karena kalau rugi kan pusing, sakit kepala. 2022 jatuhnya berapa miliar, umur berapa itu baru kan? Di bawah 30, terus cara bangkitnya lagi tuh bener-bener pelan, berarti harus screening orang tuh dengan betul. Ketika ada platform seperti ini kita jadi lebih terbantu kan, pastinya gitu. Wow, itu tadi ya. Siapa lagi yang mau tanya? Ibu baju pink. Yes. Asik katanya lagi, asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Keren sekali ya pemaparan dari mbak-mbak hebat ini. Saya jadi lebih bersemangat lagi untuk berusaha. Nama saya Deni Rahayu, produk saya craft, dalam hal ini rajutan seperti yang saya pakai ini Mbak. Jadi dari benang kita rajut sendiri dengan tangan seperti itu. Nah mungkin nanti dengan Mbak Heni kali ya, kalau ada kesempatan kita bisa kolaborasi gitu. Terima kasih. Pertanyaan saya, tadi saya sudah mendengar pemaparan dari mbak-mbak bertiga. Ternyata banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam bisnis, jadi nggak segampang membalik telapak tangan gitu. Nah pertanyaan saya yang pertama, siapa dan apa yang menjadi sumber inspirasi dari mbak-mbak hebat bertiga ini dalam membangun profit dalam artian tetap mencari keuntungan dan mempertahankan usaha bisnis yang berkelanjutan di masa-masa sulit, itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya bisnis itu kan nggak mungkin di atas terus gitu. Kadang ada di atas, ada di bawah, dan yang paling sering itu mungkin masa-masa lesunya. Apalagi kalau kayak saya gitu kan, craft gitu, jarang pasarnya gitu. Karena pasarnya cuma orang-orang tertentu gitu. Nah, apa strategi dari mbak-mbak hebat bertiga ini yang pernah mbak-mbak lakukan saat kondisi pasar sedang lemah, lesu, lunglai, ya begitu-gitulah gitu. Nah mungkin ini bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita yang baru mulai berusaha gitu. Terima kasih. Oke, kira-kira siapa duluan yang mau jawab? Inspirasi ya, inspirasi dari mana? Kalau inspirasi dari saya sendiri, pertamanya saya bermulai dari entertainer, itu pasti punya masa waktu ya. Sampai kapan sih mau jadi artis, umur 40 juga udah banyak lagi kan orang-orang yang lebih muda, lebih cantik, lebih talented. Tapi saya membangun diri saya ini untuk membuat sesuatu yang lebih long term. Salah satu dari bisnis yang di Indonesia saya tahu itu negara maritim, negara agraris. Dari situ inspirasi saya adalah memang agak sedikit punya impiannya bisa menggantikan mungkin Bu Susi atau Ibu Menteri Susi atau mungkin Bapak Andi Amran yang bisa benar-benar saya tahu di Indonesia itu kuat akan ketahanan pangan. Karena kan sekarang aja udah ada krisis dunia, terus kita tuh apa sih yang bisa kita unggulkan ketika kita punya ketahanan pangan yang baik, ketahanan sumber daya manusia, ketahanan sumber daya energi, ketahanan sumber daya pangan, itu pastinya negara lain pun akan takut sama kita kalau mereka itu sadar kalau kita tuh punya potensi yang sangat besar. Dari situlah saya mulai concern yang namanya ketahanan pangan dan sesuai dengan PBB ya kita punya yang namanya Sustainable Goals Development. Ketika kita punya bisnis yang sustain, terus juga kita nggak cuma memikirkan tentang keuntungan kita seperti yang Mbak Heni bilang, kita mempunyai impact itu akan berjalan lebih panjang. Yang penting kita yakin kalau saya sekarang dibandingkan saya yang dulu nih, saya adalah artis, sinetron, dunia terbalik, pelawak gitu kan misalnya. Tapi sekarang kalau ditanya itu lebih bangga sebagai, oh siapa sih Zara? Saya petani.
Dengan seperti itu semakin beda, semakin kita bangga dengan apa yang kita lakukan, semakin orang akan mengenal kita. Ya karena kan Bu Susi itu salah satu menteri yang galak ya bagi saya. Dia tuh tegas, walaupun itu di perikanan. Dan di pertanian pun sekarang ada masuk, ada pertanian, perikanan, peternakan. Kalau saya memang concernnya saya mendapatkan keamanan, kenyamanan itu ketika saya mengelola ayam, mengelola alam. Oh ayam ini ya jadi ya. Jadi salah ini ya. Jadi bangun nih kalau misalkan jadi ngelawak gini nih. Mengelola alam sesuai dengan slogan dalam perusahaan saya itu feeding the world, caring for the earth. Ketika kita bukan tenggelamkan gak itu galak juga gitu kan. Ini galak tapi kita lebih saling berbagi aja sesama manusia dan alam. Itu pastinya akan seperti ilmu yang tabur tuai gitu. Seperti kata Bu ini kurang lebih seperti itu. Kita harus punya karakter kita sendiri, brand kita sendiri. Semakin beda semakin mencolok dengan perbedaan yang baik itu orang-orang akan lebih ingat sama kita. Gitu lebih support. Mungkin Mbak Heni mau juga jawab tentang bagaimana mengatasi ketika bisnis lemah, lesu, lunglai, loyo, berapa L itu jadinya? Thank you Ibu pertanyaannya. Mungkin saya boleh tanya dulu nih, Ibu menggunakan produk sendiri ya. Berarti Ibu confidence dengan your product, betul? Itu salah satunya. Kita harus sangat confidence dengan our product gitu. Kalau misalnya kita punya produk sendiri, kita enggak pakai sendiri, makan sendiri gitu dan proud of it gitu ya. Gimana orang lain mau percaya gitu. Jadi salah satunya adalah itu. Jadi saya udah sangat jarang beli baju. Sangat jarang, apalagi tahu ya harga produksinya ya. Misalnya saya memproduksi pakaian untuk Mas Bian gitu ya, yang satu baju itu 4 juta ke atas gitu ya. Saya tahu biaya produksinya, rela nggak saya beli? Enggak gitu kan. Jadi kecuali dikasih gitu kan. Tapi I will always use my own creation gitu. Saya akan selalu pakai produk saya. Kenapa? Karena saya sangat bangga. Itu salah satunya. Jadi ketika sedang lesu lunglai ini kita tetap confident with our product. Kita tetap percaya dengan kekuatan produk kita. Jadi itu memberikan nafas, memberikan jiwa ke produk kita itu sendiri. Jadi ketika kita menjalankannya, yang kedua itu nyambung ke passion gitu. Jadi ketika kita menjalankannya, ini adalah my passion gitu ya. Bukan cuma sekedar pekerjaan. Kita akan menjalankannya ketika lagi begini juga, misalnya anak gitu ya lagi tantrum gitu ya, lagi pengen di tapi kan kita tetap akan mengajari mereka dengan penuh cinta ya kan, dan itu yang memberi value gitu. Jadi make sure apa yang kita kerjakan ini adalah passion. Ketika kita membicarakan this product, mata berbinar-binar kayak gitu, orang juga bisa nangkep vibrasinya kan ya kayak gitu. She's very confident with her product, pasti bagus nih produknya gitu kan. Jadi be confident dengan produknya itu sendiri, be passionate dengan produk itu sendiri, dan yang pasti di dunia ini ada quotes dari salah satunya dari Bill Gates yang mengatakan dunia ini perlu orang yang berani memulai dan konsisten about it gitu. Tetap konsisten gitu ya, jatuh bangun itu wajar gitu ya, manusiawi gitu. Tapi tetap konsisten gitu, tetap konsisten. Pasti adalah roda kehidupan berputar ya, dan konsisten di situ itu pasti kita harus tetap semangat. And then yang pasti ketika kayak sekarang nih ya, industri daya beli itu sedang lesu, kita harus berpikir secara sistem. Sistem apa sih yang kita bisa efisiensikan tuh apa, untuk menurunkan cost itu gimana caranya. Kayak gitu, jadi benar-benar thinking inside the box-nya itu sendiri tentang kekuatan produknya kita sendiri, and then out of the box. Kayak contoh kemarin, China itu sedang untuk tekstil, impor tekstil ke Indonesia itu sedang red line. Jadi apa yang saya lakukan, karena kain tidak bisa masuk, saya pergi ke sana, saya jemput kainnya, saya bawa potongannya sekoper penuh, contoh-contoh sampel saya kembangin di sini. Kayak gitu, there is like, kita harus memang di saat sedang letih, lemah, lesu, tidak bergairah, kita harus mengambil langkah, enggak cuma 1 langkah seperti biasa, kita harus ngambil langkah 10 langkah ke depan untuk jemput bola. Kalau menurut saya seperti itu. Thank you.
Yeay. Ada tambahan lagi? Oke, gimana Mbak Ratu? Kita masih mau buka sesi pertanyaan lagi, mana Mbak Ratunya? Satu lagi ya. Oke, satu lagi. Mbak ini. Maaf ya, karena ini Kartini, jadi kita kasih kesempatan lebih bagi yang wanita. Monggo, monggo. Mic-nya? Yang sini Mas. Thank you. Aku Aida, aku mau nanya untuk kakak-kakak semuanya ada di depan. Dari tadi kan pertanyaannya rata-rata pas udah menjalankan bisnis itu. Tapi aku pengen tahu kalian itu apa sih trigger di awalnya pada saat kalian mau memulai yang ngebedain dari cuma sekedar berdagang sampai nge-scale up ini jadi bisnis yang gede. Itu gimana prosesnya? Terima kasih. Oke, mungkin why you do what you're doing right now gitu ya. The why gitu. The foundation gitu. Jadi dasarnya yang mendasari kenapa punya keinginan kuat untuk nggak cuma sekedar cari cuan lah intinya gitu ya. Iya. Oke. Mungkin Mbak Clara dulu aja. Kalau trigger awal banget, waktu aku mau lulus kuliah, kan habis itu harus mikir dong mau kerja apa ya. Jadi aku dulu pas kuliah sering ikut internship. Nah kebetulan rumah aku di BSD, rata-rata kantor itu kan di Jakarta ya. Jadi pulang pergi sekitar 3 jam. Betul kan? Nah terus selama proses internship itu aku tuh berpikir kayaknya aku tidak suka kerja 9 to 5. Tapi kalau misalnya aku gak mau kerja 9 to 5 berarti aku harus bikin sesuatu yang harus works. Jadi itu adalah satu api yang udah kayak harus berhasil gitu kan. Jadi gak berhasil ya coba lagi yang lain gitu. Nah yang kedua aku itu orangnya suka menggunakan cara aku sendiri. Jadi kalau misalnya aku ada di sebuah organisasi yang punya aturannya atau punya SOP tertentu dan aku merasa cara itu kurang efektif atau efisien, aku bakal kesel. Sepertinya itu adalah bibit-bibit entrepreneurnya gitu. Jadi kan biasanya entrepreneur emang suka bikin cara sendiri gitu kan. Kayak pokoknya menurut gue bagusnya begini gitu. Kalau misalnya dia salah juga dia belajar sendiri nanti kan. Gitu kurang lebih. Tapi akhirnya waktu udah bangun tentang kita sama Ripple, masing-masing itu why-nya ada sendiri. Jadi mungkin menurut aku terlalu idealis lah ya kalau dari awal bikinnya. Aku belum kepikiran sejujurnya. Tapi begitu tentang kita udah mulai distributed dan diterima banyak orang, beneran banyak testimoni yang memorable buat kita pribadi secara tim. Ada kayak misalnya seorang ibu main sama keluarga kecilnya, anaknya umur 11 tahun, papanya sibuk kerja terus. Terus katanya kalau misalnya main tentang kita tuh ada kolaborasi sama Universe, begitu ambil itu bisa cocok gitu sama situasi saat itu. Terus bapaknya ditanya, apa momen yang paling memorable sama anak lu? Dia bilang pas lihat anaknya lahir katanya. Terus anaknya jadi terharu dong karena dia jarang spend time sama ayahnya. Terus ada anaknya ambil pertanyaan, kalau misalnya bisa lebih dekat sama satu anggota keluarga, mau lebih dekat sama siapa? Dia bilang sama papa. Papanya juga langsung berkaca-kaca. Dan itu customer kita cerita ke kita, dan bukan cuma satu, tapi puluhan atau bahkan ratusan cerita yang kita dengar kayak gitu. Mulai dari yang pernikahannya udah berapa belas tahun, terus jadinya mereka jadi bisa berkomunikasi, yang kita rasa oh ini beneran ada impactnya. Itulah yang akhirnya kita bikin mission kita bettering relationship, walaupun awalnya cuma sekedar kartu gitu. Kasih tepuk tangan dong. Luar biasa. Oke. Tadi jadi pertanyaan tentang triggernya ya. Awal triggernya ini agak sedikit sensitif, gak apa-apa ya. Asik. Jadi awalnya itu pertama kali apa yang bikin trigger jadi seorang entrepreneur? Itu karena patah hati. Waduh. Berat ya. Jadi memang sebagai wanita tuh ada fase tersendiri ya. Namanya patah hati, terus mungkin dikucilkan segala macam. Jadinya pada saat itu timbullah yang namanya ambisi. Ketika patah hati pengennya tuh kalau saya ya ini, diri saya sendiri tuh pengennya kerja dan lebih bikin diri saya tuh menambah value diri. Dan kebetulan memang mendapatkan ketenangan, passionnya itu ya di sektor pertanian. Ketika lihat tanaman, terus lingkungan yang lebih bersih, terus ketika ngeliat orang-orang semuanya tercukupi dari mulai sandang pangannya itu saya lebih happy. Disitulah saya mulai
concern dan belajar yang namanya SDGs dan juga ketahanan pangan. Terutama kita juga ngelihat kan potensinya di Indonesia luar biasa. Sebenarnya itu aja sih triggernya, karena benar-benar sempet yang kayak pastinya semuanya ada yang pernah lah merasakan sakit hati terdalam gitu, tapi udah nggak tahu lagi gitu mau ngapain ya selain untuk meningkatkan value diri sendiri, supaya kita tiba-tiba nih kita tanpa ngejar kita naik terus levelnya, kita dipandang terus dan yang udah lalu-lalu kita terlupakan dan akhirnya udah Look at me now. look at me now babe Hai, gitu mantan. kan. Seperti itu aja sih, simpel banget kalau dari aku. Silakan. Mbak Heni. Kalau dari aku ini juga agak personal ya, kan aku tumbuh sebagai anak yang di bawah garis kemiskinan. Jadi aku punya kakak cowok. Jadi ada momen-momen di mana masa kecil aku tuh aku cuma bisa makan sehari sekali. Jadi boro-boro beli baju. Jadi bajunya itu baju turunan dan dari kakak cowok kayak gitu. So baju-baju aku tuh baju-baju cowok gitu ya. Jadi ketika aku tumbuh besar gitu, saya menjadi pribadi yang tidak percaya diri gitu ya. Dan ketika saya mulai dari kuliah, kerja gitu, saya tetap menjadi pribadi yang tidak percaya diri sampai saya menemukan gitu ya. Long story short gitu ya, sampai saya menemukan ternyata berpenampilan dengan lebih baik itu membangun rasa kepercayaan diri. Dan rasa percaya diri ini can bring you to higher places. Kayak gitu, itu bisa. Dan itu saya buktikan gitu ya, waktu itu saya penasaran gitu kan. Pertama saya ketemu Mas Ivan akhirnya ditanggapin gitu ya. Setelah saya spam IG-nya dia gitu tiap hari kayak gitu. Akhirnya dia kontak saya untuk ketemu. Komen dia pertama tuh seperti ini. Nek, muter. Lu di dunia fashion. Tapi kenapa penampilan lo kayak gini? Make sense. Waktu itu saya pakai baju sopan kok gitu, kemeja, celana panjang, sopan. Tapi tidak appropriate untuk orang fashion, kayak gitu. Dari situ dia bilang, aduh tapi Mas Ivan aku tuh gak suka dandan, aku bilang kayak gitu. Gak alasan, ada yang namanya sulam alis ya, jadi I wake up like this gitu. Jadi saya diajarin oleh klien. Jadi Bapak Ibu yang di sini yang mungkin ya pernah dikritik klien, ditegur klien, take it dengan positive mindset gitu ya. Maybe itu bisa mengubah kita gitu. Jadi my first designer client itu gituin saya gitu. Tapi I'm so grateful. Berkat dia saya make myself lebih representable gitu. Pasang sulam alis ya. Terus ini ya bulu mata ya, itu ada yang namanya eyelash extension. Jadi saya tahu itu semua dari my client kayak gitu. Jadi I wake up like this. Dan ternyata ketika saya benar gitu yang ngikutin saran gitu ya. Ketika saya mulai berpenampilan lebih lebih appropriate untuk di dunia fashion gitu ya. Itu meningkatkan rasa confidence saya dan rasa confidence ini membuat saya closing begitu banyak project kayak gitu. Jadi ketika saya present ke klien gitu ya dengan lebih confident ya, suaranya lebih confident, memakai our own product kayak gitu ya. Contohnya seperti ini. Jadi klien yang pada saat saya misalnya waktu itu saya dipanggil presentasi ke Huawei Indonesia. Saya pikir baru ketemu, biasa kan baru ketemu gate pertama lah ya, kalau corporate gede gate pertama admin, tim purchasing lah kayak gitu kan ya 2 orang kayak gitu. Ternyata enggak, saya sendiri, ternyata mereka jebret jejeran direkturnya dan direktur dari direktur board of BOD-nya dari yang China langsung. Di ruangan conference segede gini gitu ya, dengan LED setembok ini. Saya sendiri. I was not prepared, tapi saya yang tadi saya bilang, saya selalu prepare with my appearance gitu. Jadi dengan saya datang masuk dengan berpenampilan sudah appropriate, itu sendiri sudah meyakinkan mereka, oke, this is the right company gitu. Karena saya merepresent our product gitu dengan baik dan benar. Dan ketika, wah bajunya bagus nih, oh kita apa bikinnya model yang kayak gini aja ya. Jadi mereka semua tadinya udah punya contoh yang mereka mau. Dengan melihat saya menggunakan baju yang beda lagi dan mereka suka langsung, oh apa kita bikin kayak gini aja ya gitu.
So the moment kita belum buka mulut kita, the moment mereka melihat kita dan mereka bereaksi atas apa yang mereka lihat, kita sudah berhasil. Jadi make sure ketika kita sell something gitu ya, indera penglihatan kita harus tangkap, penciuman kita harus tangkap, dan pendengaran gitu. Dari semua indera kita harus sampaikan ke klien kayak gitu, supaya itu benar-benar ketangkep sama mereka. Tapi back lagi ke why I do this gitu. Jadi berawal dari situ masa kecil saya nggak confidence, tapi sampai akhirnya ditegur oleh klien, itu momen yang sangat saya ingat banget. Itu membuat who I am right now. Dan saya berpikir, dari saya anak penjual susu kacang pasar sampai berada di titik ini, itu semua berkat kemuliaan Tuhan pasti. Dan saya ini tuh di sini itu adalah semuanya ini adalah titipan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada saya cuma mau pay it forward. Jadi saya pengen dari kain-kain saya, keindahan yang bisa saya ciptakan, yang bisa saya kontribusikan, saya pingin gak cuma wanita tapi pria, siapapun itu, tua atau muda, dengan menggunakan pakaian yang baik gitu ya, yang membuat dirinya pede, bisa bikin lebih confidence dan bisa membantu ke titik kehidupan yang lebih baik. Karena dari situ saya berasanya kayak gitu. Jadi saya cuma mau pay it forward, karena dengan apa yang saya pakai, saya merasa lebih confidence, dan confidence ini membawa saya ke titik-titik kehidupan yang lebih baik, di-treat orang lebih baik gitu ya. Kalau misalnya saya pakai kayak gini, terus ada aqua galon gitu, mungkin gak saya disuruh angkat? Kan gak mungkin ya gitu. Tapi kalau misalnya saya pakai sendal jepit, celana pendek, terus kaos gombrong kayak gitu-gitu, mungkin gak saya disuruh angkat? Mungkin aja Mbak itu tolong dong kayak gitu kan ya. Maksud saya contoh ekstrimnya kayak gitu. So saya percaya pakaian, appearance gitu ya, penampilan secara kasat mata itu bisa membantu memposisikan kita di tempat yang lebih tinggi, dan saya ingin terutama wanita-wanita yang lain tuh juga bisa merasakan apa yang saya rasakan gitu sih. Wow, tepuk tangan semuanya. Oke, wah berarti kita harus temukan the why. Kenapa kita bikin bisnis ini? Bukan cuma sekedar mata pencaharian, bukan cuma sekedar cari cuan, tapi the why-nya itu yang bisa bikin kita keep going ya, benar ya. Tadi yang disampaikan oleh semua panelis kita itulah passion-nya yang bisa bikin mereka semuanya bisa bertahan selama bertahun-tahun dan tetap konsisten gitu, tetap berada di bisnis itu. Enggak tiba-tiba, oh ada tren ini, kita switch aja pindah ke bisnis yang ini. Enggak, tapi karena berpegang pada the why, the passion, itu yang bikin semuanya jadi langgeng gitu ya ibu-ibu sekalian. Oke, seru banget diskusi kita sore hari ini. Saya yakin pasti masih banyak yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen curhat, pengen sharing tentang bisnisnya kayak gini, bisnis kamu kayak gimana. Nanti mungkin setelah ini masih ada networking session, tapi saya bisa summary sedikit dari semua diskusi kita pada hari ini, bahwasanya diferensiasi bisnis dan target market yang tepat adalah kunci penting dalam membesarkan bisnis. Dan community building merupakan kekuatan dari woman entrepreneur. Dan kita harus bisa mengoptimalkan itu, dan tentunya juga selalu menghidupkan passion dan juga the why, alasan kenapa kita membuat sebuah bisnis ini supaya kita tetap terus bisa membesarkan dan semuanya terus konsisten dan terus tumbuh. Dan tentunya tim yang solid sangat berperan penting untuk membesarkan bisnis, dan melalui platform 1000, business owners bisa menemukan solusi jasa yang praktis, budget friendly, beragam melalui jasa freelancer di platform 1000. Sebelum kita akhiri, saya mau kasih informasi yang luar biasa. Ada promo nih ibu-ibu, kayaknya harus dicatat ya. Khusus bagi yang hadir hari ini, 1000 punya voucher dengan kode promo Women Who Lead khusus untuk kontes. Sekali lagi ya, kode promonya Women, pakai E ya, Women Who Lead khusus untuk kontes, dan voucher yang kode promonya Puan Berdaya untuk jasa gitu. Khusus untuk transaksi hari ini, ibu-ibu atau bapak-bapak akan bisa mendapatkan tambahan merchandise spesial dari 1000. Jadi jangan lupa, kalau misalkan lupa nanti
di depan mungkin ada booth yang bisa ditanya. Oke deh, kalau begitu kita kasih tepuk tangan buat semua panelis kita hari ini dan juga semua yang sudah hadir di sini. Kita akan foto bersama dulu ya. Oh nanti foto bersamanya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Heni, Mbak Clara, Mbak Zahra, sukses buat bisnisnya. Semoga tetap terus tumbuh, memberikan dampak yang signifikan buat semua karyawannya maupun semua stakeholdersnya. Saya Nunis Karlati, pamit undur diri juga. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.